Apakah saya akan mati? Hidup ini menganggur. Saya kewalahan dengan hipotek dan pinjaman mobil. Saya belum menikmati hidup dengan baik. Jika Anda bisa melakukannya lagi, saya ingin mengubah cara hidup saya. Waktu aktivasi Primo Game, mendeteksi niat pemilik, mengaktifkan mundur waktu. Pada tahun 2001, saya terlahir kembali dan kembali ketika saya masih muda. Waktu kasar berhasil diikat. Pemiliknya akan mulai sekarang. Ini memiliki kekuatan untuk mengontrol waktu. Ini sebelum kakek saya meninggal, sebuah usaha keluarga yang ditinggalkan padaku. Anda benar-benar dapat mengontrol waktu. Itu membawa saya kembali lebih dari 20 tahun. Adik laki-laki. Adikku datang untuk menagih sewa. Saudari Qin. Saya benar-benar tidak punya uang sekarang. Bisakah Anda memberi saya hari lain? Paling lambat besok. Aku pasti akan mengirimimu uangnya sendiri. Tidak ada uang. Kakak punya cara. Cara yang luar biasa, Saudari Qin, tidak sebagus itu. Anda dan saya. Saya suka wajah putih kecil Anda. Selama kamu melayani saya dengan baik, aku akan mengubahmu menjadi rumah besar. Saya akan memberi Anda 10.000 yuan lagi dalam bentuk uang saku setiap bulan. Bagaimana? Tunggu. Cara menyajikan. Dan seterusnya, dia jelas ingin merawatku. Saudari Qin, jangan bercanda. Dengan saya bisa berjuang selama 20 tahun lebih sedikit. Ini tidak mau. Saudari Qin, saya menghargai kebaikan Anda. Tapi saya ingin mengandalkan diri saya sendiri. Di Hai Cheng, campurkan sepotong langit yang menjadi milikmu. Anak baik. Dia ambisius, maka jangan lupa bayar sewa besok. Jika tidak, adikku hanya bisa berbisnis. Saudari Qin, ini. Jam tangan ini tidak lagi layak diperbaiki. Buang tempat sampah untuk saya, terima kasih. Jam tangan Sister Qin seharusnya tidak murah jika Anda kehilangannya. Sayang sekali. Karena waktunya sulit. Itu bisa membawa saya kembali lebih dari 10 tahun. Apakah mungkin untuk membuat jam tangan ini kembali ke sebelum istirahat? Kembali ke masa lalu. Saya akan pergi. Jam tangan yang buruk ini benar-benar berbalik ke masa lalu. Diperbaiki. Ini terlihat persis seperti baru. Ini untuk dijual. Itu pasti akan laku dengan harga yang bagus. Bos. Tolong bantu saya memperkirakan harganya. Pria ini. Jam tangan ini terlihat seperti baru. Apakah Anda berencana untuk menjualnya? Atau hipotek? Dijual langsung. Jam tangan ini. Ini adalah model entry level Vacheron Constantin. 99 baru. Jika dijual. 80.000 adalah batasnya. 80.000. Awalnya, saya pikir lebih baik untuk menjualnya seharga 20.000 atau 30.000 yuan. Saya tidak menyangka itu akan dijual seharga 80.000 yuan. Bos itu. 80.000 adalah 80.000. Jika bukan karena terburu-buru menggunakan uang. Harga 80.000 yuan. Saya pasti tidak akan menjualnya. Sebanyak 80.000 Anda menyimpannya. Kehidupan sebelumnya. Saya berlari selama setahun dan tidak bisa mendapatkan 80.000 yuan untuk dibawa pulang. Saya tidak menyangka akan terlahir kembali dalam hidup saya. Menghasilkan uang menjadi sangat mudah. Ginseng 100 tahun. Hal yang sangat berharga. Bagaimana seseorang bisa mengeluarkannya dan menjualnya? Semakin tinggi tahun ginseng, semakin berharganya. Karena saya bisa memutar kembali waktu, memulihkan jam tangan Anda. Jika Anda dapat menggunakan waktu untuk mempercepat kelahiran ginseng, bukankah itu akan menghasilkan lebih banyak uang? Adik laki-laki, kenapa kamu kembali lagi? Mungkinkah dia menyesalinya? Bos, saya hanya ingin bertanya. Berapa nilai ginseng di abad ini? Adik laki-laki, Anda harus menganggap ginseng berusia seabad ini sebagai kubis Cina. Ini adalah harta langka. Apakah Anda memiliki pasar tanpa harga? Bos, saya belum memilikinya. Tapi akan segera ada. Hubungi atasan Anda ketika saatnya tiba. 15903009533. Saya berlari ke seluruh kota ke toko benih. Tidak ada bibit ginseng. Ini yang terakhir. Semoga tidak mengecewakan saya. Hai, bos. Bos, apakah Anda memiliki bibit ginseng di sini? Untuk apa kamu menginginkan benda ini? Ginseng di batas tanah Hai Cheng ini tidak hidup sama sekali. 1976 saya berbeda dari yang lain. Jika Anda memilikinya di sini, harganya bisa dinegosiasikan. Hei, kamu benar-benar tidak melihat peti mati dan tidak menangis. Tunggu. Saya pergi membeli beberapa hari yang lalu. 1976 seseorang memberi saya bibit ginseng sebagai mitra. Saya sedang bersiap untuk memberi makan ayam-ayam. Jika Anda menginginkannya, lihat dan berikan kepada Anda berdua. Ambillah. Bos. Saya masih memiliki uang receh 10 yuan di saku saya. Saya tidak tahu apakah itu cukup. Cukup. Anak muda, kamu juga orang sungguhan. Dengarkan saran paman saya. Ginseng ini tidak bisa ditanam di Hai Cheng sama sekali. Jangan sia-siakan usaha Anda. Yang lain tidak hidup. Tapi saya bisa. Waktu dipercepat 100 tahun. Menjadi. Kasar bersinar setiap kali digunakan. Ini harus menjadi peluncuran. Kiat untuk kekuatan waktu. Layak untuk ginseng berusia seabad. Itu hampir manusia. Ginseng berusia seabad ini. Itu pasti akan dijual dengan banyak uang. Di mana aku akan menemukanmu ginseng berusia seabad? Hal yang sangat berharga. Orang bodoh mau menjual. Hai adik laki-laki. Mengapa kamu kembali? Bos, saya di sini untuk menjadi bodoh. Tidak, itu tidak bos. Saya punya sesuatu yang ingin Anda lihat. Anda tidak akan memberitahu saya. Anda di tas ini. Ini adalah ginseng berusia seabad. Ini adalah ginseng berusia seabad. Pemuda.
Saya sibuk. Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Anda baru berjalan untuk sementara waktu. Dari mana ginseng berusia sahabat berasal? Saya memberitahu bos. Ini benar-benar ginseng berusia sahabat. Mengapa Anda tidak mempercayainya? Ini benar-benar ginseng berusia sahabat dan penampilannya sangat bagus. Ini adalah ginseng terbaik. Hai anak muda. Dari mana Anda berasal? Bos, ini adalah leluhur keluarga saya. Anda dapat memperkirakan harganya. Apa yang Anda maksud dengan itu? Ginseng berusia sahabat sangat langka. Dikatakan memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Anda pasti akan menjual. Saya pasti akan menjual ginseng ini. Dalam hal ini, aku juga tidak akan membiarkanmu menderita. Bagaimana dengan 1 juta? Bos, ini adalah ginseng berusia sahabat. Ini memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Jutaan. Tidakkah menurutmu aku masih muda? Bodohi saya. Saya akan menambahkan 500 ribu lagi. 1,5 juta selalu baik-baik saja. Saya hanya menghabiskan 10 yuan untuk bibit ginseng. Terjual 1,5 juta. Ini adalah keuntungan nyata. Kesepakatan. Periksa 1,5 juta. Anda menyimpannya. Yinshu, 1,5 juta. 1,5 juta. Ini adalah awal dari serangan balik saya. Waktu saya adalah kehidupan ini. Atau jangan lakukan itu. Jika Anda ingin melakukannya, jadilah master. Rumah Sister Qin ini sangat besar. Adik laki-laki, kenapa kamu di sini? Saudari Qin, saya di sini untuk mengirimkan sewa kepada Anda. Memberi. Adik laki-laki. Jangan bicara dengan saudara perempuan Anda tentang uang. Adikku miskin dan hanya menghasilkan uang. Saudari Qin, sewa untukmu, saatnya aku pergi. Apa yang kurang dari saudara perempuan saya bukanlah uang. Itu seorang pria. Atau Anda harus mengikuti saudara perempuan Anda. Saya tetap menjadi seorang anak selama 18 tahun. Itu tidak bisa dipatahkan di sini. Ngomong-ngomong, saya bisa memutar kembali waktu. Itu juga dapat mempercepat waktu. Berhenti. Saya akan pergi. Kali ini benar-benar berhenti. Mutiara. Saya ingat, saya melihatnya ketika saya menonton video di kehidupan saya sebelumnya. Mutiara ini dihasilkan dari moluska kerang. Jika saya dapat menggunakan waktu untuk mempercepat proses ini, bukankah ada mutiara yang tak ada habisnya? Pemulihan waktu. Anda. Mengapa Anda ada di sana, Saudari Qin? Karena sewa telah dikirimkan kepada Anda. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Dikatakan bahwa wanita ini berusia 30 tahun seperti serigala, 40 seperti harimau. Memang, itu benar. Saya pergi dengan cepat. Pergi ke pantai untuk mencari kerang. Mutiara katalitik. Jangan 998, hanya 98. Keluarkan mutiara dan bawa pulang. Bawa pulang mutiara. Mekar mutiara. Saya sedang mencari kerang. Mutiara dikatalisis dengan waktu yang kasar. Saya tidak menyangka akan bertemu di sini. Bos, Anda mengatakan dari kerang atau keong ini? Bisakah Anda membuka mutiara? Itu benar, tentu saja. Anak muda, jika Anda beruntung. Setiap kali mutiara dibuka, Anda menghasilkan banyak uang hari ini. Saudaraku, jangan tertipu olehnya. Itu bohong. Dia telah berada di sini selama setengah bulan. Mekar mutiara. Gulung dan gulung, sekelompok hantu malang. Itu nasib burukmu. Lihatlah wajah pemuda yang diberkati. Hari ini, mutiara pasti akan dibuka. Bos, Anda benar. Saya benar-benar beruntung. Maka saya akan mencoba. Anda dapat memilih salah satu. Saya akan membantu Anda membukanya. Memberi. Waktu dipercepat 100 tahun. Itu saja. Waktu dipercepat 100 tahun. Bantu saja saya membuka ini. Oke, saya akan membantu Anda membukanya. Bagaimana ini mungkin? Banyak mutiara. Ada juga mutiara hitam yang luar biasa. Bagaimana dengan bos? Apakah ada mutiara di dalamnya? Anak muda, kamu tidak terlalu beruntung hari ini. Hanya ada beberapa dari mereka. Mutiara kecil yang tidak berharga, dan seterusnya. Tidak peduli mutiara apa yang dibuka. Anda harus membiarkan saya melihatnya. Pemuda itu masih tidak mempercayai orang. Saya akan menunjukkan bahwa oke. Sebenarnya hanya ada manik-manik kecil yang pecah di dalamnya. Percepatan waktu tidak gagal. Mungkinkah? Jeda waktu. Ada mutiara hitam besar yang tersembunyi. Beraninya kamu memainkan trik ini denganku. Lihat bagaimana aku membersihkanmu. Perlambat. Ketika bos membuka kerang barusan. Hanya Anda yang melihat apa yang ada di dalamnya. Saya curiga Anda menyembunyikan mutiara itu. Pemuda. Bicaralah dengan bukti. Tidak ada bukti. Anda memfitnah. Kalau begitu bos, apakah Anda berani membiarkan semua orang melihatnya? Apa yang ada di tangan Anda yang lain? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Saya tidak memiliki apa-apa di tangan saya. Jika benar-benar tidak ada apa-apa, kemudian Anda menjangkau. Biarkan semua orang melihatnya. Jangan melakukan hal-hal buruk dan jangan takut hantu mengetuk pintu. Karena Anda tidak memiliki hantu di hati Anda. Rentangkan tangan Anda. Saya tidak ingin mutiara. Anda bisa mengambil kembali daging kerang dan menggoreng piring. Sebenarnya ada mutiara. Dan itu adalah mutiara hitam yang sangat berharga. Tidak heran tidak ada seorang pun sebelumnya. Itu dapat menghasilkan mutiara. Tentu saja, mereka semua bingung dengan vendor ini. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Mutiara hitam ini jelas milikku. Bagaimana itu bisa menjadi milikmu? Mutiara hitam ini, saya jelas mengusirnya di pagi hari. Saya belum punya waktu untuk menjualnya. Hubungan dengan benang Anda. Itu benar? Siapa yang bisa membuktikannya? Mutiara hitam ini. Itu dari kerang yang Anda beli. Dibuka. Ini juga sangat sulit untuk dibuktikan. Ketahui saja. Namun, saya percaya pada keberuntungan saya. Apa maksudmu? Sederhana saja. Aku ingin semua hal ini darimu.
Dan saya akan membukanya sendiri. Jika Anda bisa membuka mutiara. Mutiara hitam. Dan semua mutiara yang saya buka. Berikan padaku secara gratis. Angan-angan apa? Anda pikir itu ada di dalam semua kerang ini? Bisakah mereka menghasilkan mutiara? Jika saya tidak bisa membuka salah satunya, mutiara hitam adalah milikmu. Selain itu, saya akan membayar Anda 50.000 yuan lagi. Singkatnya, ini adalah kesempatan. Saya dibesarkan di sini. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Ada orang bodoh yang datang ke pintu. Tidak ada daging, tidak ada daging. Saya bisa mengkatalisasi mutiara dengan batu kasar waktu. Saya yakin akan menang. Saudaraku, aku khawatir kamu bingung. Mutiara tidak semudah itu. Itu bisa dibuka. Pemuda itu masih muda. Mengapa kamu begitu bodoh? Anda tidak hanya tidak menginginkan mutiara sekarang. Saya harus membayar 50.000 yuan. Aku bisa bermain denganmu. Tapi Anda, telur melon mentah yang bahkan belum menumbuhkan rambut. Bisakah Anda menghasilkan 50.000 yuan? Bos optimis. Saya tidak akan gagal bayar. Lalu mari kita bicarakan. Aku tidak memaksamu. Orang-orang besar sedang menonton. Jika kalah, jangan pulang dan mengeluh. Menangis hidung dan kembali padaku. Karena semakin sulit dikejar dengan kuda. Tuan-tuan mengatakan bahwa sulit untuk mengejar kuda. Kerang ini milikmu. Anda membukanya. Waktu dipercepat 100 tahun. Kamu anak laki-laki. Mengapa mutiara lain mekar? Warna ini ukuran ini. Ini ternyata manik-manik emas yang unik. Umumnya. Ini baru permulaan. Saya telah membuka mata saya hari ini. Pemuda ini. Ini hanyalah bintang keberuntungan. 2 mutiara berturut-turut. Masing-masing adalah harta langka. Tidak akan pernah ada mutiara di keong ini. Anda pasti tidak akan mendapatkan apa-apa kali ini. Jangan khawatir. Apakah Anda mengatakannya? Waktu dipercepat 100 tahun. Itu adalah manik-manik keong. Ternyata ini disebut manik-manik keong. Ya Tuhan. Orang ini benar-benar membukanya. Manik-manik keong langka. Hanya manik-manik ini. Bisa di pusat kota Haicheng. Beli villa besar. Pemuda itu menghasilkan banyak uang hari ini. Bos. Apakah Anda ingin saya terus mengemudi? Tidak mungkin. Kalau begitu berikan aku mutiara hitam. Ingin mutiara hitam. Jadilah impian besar Anda. Mutiara hitam ini tidak hanya tidak akan diberikan kepada Anda. Selain itu, Anda harus melakukannya hari ini. Manik-manik emas dan manik-manik keong. Serahkan semuanya untukku. Sekarang Anda tidak berpura-pura sama sekali. Ubah menjadi Grab. Bagaimana dengan perebutan terbuka? Sepertinya Anda telah siap. Saya tidak berencana untuk melakukannya sama sekali. Biarlah orang yang membuka mutiara itu mengambil mutiara itu. Kenali wajah. Kemudian serahkan manik-manik emas dan manik-manik keong. Ada juga 50.000 yuan. Jika tidak, kami akan bersikap kasar padamu. Pemuda itu tidak menderita kerugian langsung. Anda tidak bisa bermain dengannya. Akui. Nasibku ada di tanganku. Alih-alih kelompok daging potong ini. Barang-barang ada di tas saya. Saya ingin mendapatkannya sendiri. Saudara-saudara, berikan padaku. Beritahu dia apa itu aturan. Jeda waktu. Berani merampok jalanku. Ini benar-benar lentera di gubuk. Mencari kematian. Pemulihan waktu. Begini caranya. Kembalikan mutiara hitam saya. Saya memperingatkan Anda. Berani menipu orang lagi di masa depan. Aku melihatmu memukulmu sekali. Wah, tunggu aku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Membeli ponsel. Akan jauh lebih mudah untuk menghubungi orang tua saya di masa depan. Hei, Paman Wang. Hai, saya Waktu. Silakan hubungi orang tua saya. Orang tua berada di sini selama beberapa hari. Ada di sini, menunggu panggilan Anda. Penjiu. Penjiu. Bagaimana kabarmu di Haicheng? Apakah Anda masih terbiasa? Bu, aku baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja dengan kami. Anda tidak perlu khawatir tentang kami. Tidak perlu Ibu. Aku akan mentransfer sejumlah uang kepadamu dalam beberapa hari. Anda dan Ayah. Belikan sendiri beberapa pakaian baru. Aduh. Nak, jaga dirimu sendiri. Saya menutup telepon jika tidak terjadi apa-apa. Tagihan telepon cukup mahal. Oh, kamu memintaku untuk mengatakan sepatah kata pun kepada anakku. Beri makan anak. Anda berada di luar. Jangan memperlakukan dirimu dengan buruk. Anda tidak punya cukup uang. Kamu memberitahu Ayah. Ini benar-benar tidak baik. Kamu akan kembali dan Ayah akan membesarkanmu. Di kehidupan sebelumnya, orang tua saya terlalu banyak bekerja. Umurnya tidak lama. Saya harus menghasilkan uang dengan cepat dalam hidup ini. Bawa mereka ke Haicheng. Yo pemuda. Hal-hal baik apa yang telah dibawa kali ini? Bos, tolong beri saya telapak tangan. Oh sayang. UPS, mutiara hitam. Manik-manik emas. Oh, ada juga manik-manik keong. Bos memiliki penglihatan yang bagus. Anda dapat melihatnya secara sekilas. Ini adalah manik-manik keong. Semua memiliki pola api yang jelas. Mudah diidentifikasi. Ini tidak akan terjadi lagi. Itu diturunkan dari leluhur. Bos, ini tidak. Ini tanganku. Itu dibuka dari keong. Manik-manik keong ini sangat langka. Anda dapat membukanya sesuka hati. Keberuntungan ini benar-benar cemburu. Hai anak muda. Manik-manik keong ini. Jual. Oke. Ketiga mutiara ini sangat sempurna.
Mutiara hitam ini. Diameternya lebih besar. Aku akan memberimu 200.000. Bagaimana dengan manik-manik emas ini? Diameternya lebih kecil. Aku akan memberimu 100.000. Adapun manik-manik keong ini. Bos, manik-manik keong ini, jika Anda tidak bisa memakannya, saya akan mengeluarkannya untuk dilihat orang lain. Hei, saya tidak mengatakan saya tidak bisa memakannya. Manik-manik keong ini, baik dari segi ukuran maupun tekstur. Semuanya adalah yang terbaik, menurut pasar lelang asing saat ini. Bagaimana kalau saya memberi Anda 1,5 juta? Menurut pasar lelang asing saat ini. Bagaimana kalau saya memberi Anda 1,5 juta? 1,5 juta. Bos, mari kita lakukan. Ini bukan pertama kalinya kami berurusan satu sama lain. Berteman saja dengan Anda. Ketiga mutiara ini. 2 juta. 2 juta adalah 2 juta. Ambil cek senilai 2 juta. Ini baru hari kedua kelahiran kembali. Saya sudah mendapatkan 3,5 juta. Perasaan membuka dan menggantung. Ini sangat keren. Hei, tunggu. Anda baru saja mengatakan bahwa kami berteman. Di antara teman-teman ini, tidak berlebihan untuk meninggalkan informasi kontak. Batuk. Memberi. Nama saya Taim. Bos dengan senang hati bekerja sama. Namaku Jiang Shan. Berapa umurmu? Panggil saja aku Saudara Shan. Oke, kalau begitu aku akan meninggalkan Saudara Shan dulu. Oke. Anjing yang baik tidak menghalangi. Menyingkir padaku dengan cepat. Anjing yang baik tidak menghalangi. Menyingkir padaku dengan cepat. Lauzi Wu Fa. Lauzi Wu Tian. Kami adalah geng yang melanggar hukum. Saya akan pergi. Kalian bermain denganku. Di mana pembuat onar? Masih melanggar hukum. Percaya atau tidak, aku memukulmu sambil menangis ayah dan ibu. Jangan bicara omong kosong. Serahkan uang Anda kepada Lauzu. Jika tidak, saya akan membuat Anda terlihat baik. HMPH. Uangnya ada di sini. Adapun apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengambilnya, maka terserah Anda. Tidak tahu malu. Saudara. Jeda waktu. Kolamnya dangkal dan raja berusia 8 tahun lagi. Ada kakak laki-laki di mana-mana. Izinkan saya mengajari Anda bagaimana menjadi manusia hari ini. Pemulihan waktu. Apa yang terjadi? Saya belum melakukannya. Anda akan dikalahkan. Saya belum melakukannya. Anda akan dikalahkan. Kamu membiarkan kakakku pergi. Aku akan memberimu 2 jalan sekarang. Pertama. Kamu sekarang telah pergi dari hadiratku. Kedua. Saya menelepon polisi sekarang. Jangan memanggil polisi. Saya juga tidak bisa menahannya. Saya tidak menghasilkan uang ketika saya keluar untuk bekerja. Bahkan biaya pulang hilang. Hanya ingin mendapatkan uang untuk membeli tiket pulang. Saya bertanya kepada Anda, berapa banyak orang yang telah Anda rampok? Anda adalah yang pertama. Orang-orang ini sekilas tidak berpengalaman. Bahkan senjata tidak disiapkan. Sumur bukanlah orang yang paling jahat. Akan lebih baik untuk mengambilnya kembali dan menggunakannya. Kalian bersedia melakukan sesuatu untukku? Apa artinya? Mulai sekarang, saya akan menjadi tuannya. Dengarkan pesanan saya. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Bagaimana? Kami saudara-saudara bersedia tunduk. Menyerah. Cepat dan warnai rambut Anda kembali. Kemudian ganti pakaian yang serius. Ya. Setelah Anda menyelesaikannya, lakukan saja panggilan ini. Saya akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan kemudian. Kakak laki-laki belum tahu. Apa yang Anda panggil saya? Saya baru 18 tahun. Tidak perlu memanggil saya kakak laki-laki. Panggil saja saya waktu. Debu mulai sekarang. Anda membiarkan kami pergi ke timur. Kami tidak akan pernah pergi ke barat. Anda membiarkan kami menangkap anjing. Kami tidak akan pernah melempar ayam. Ingat apa yang Anda katakan hari ini. Jika ada pelanggaran, Anda tidak mampu menanggung konsekuensinya. Ayo pergi. Ayo pergi. Mulai sekarang. Saya juga orang dengan adik laki-laki. Saatnya membeli mobil. Ini juga nyaman untuk pulang untuk menjemput orang tua Anda di masa depan. Apakah Anda melihat mobilnya, pria ini? Saya Shaoling Er, penjualan di sini. Nama keluargamu mulia. Waktu yang baik, Tuan duduk sebentar. Aku akan menuangkan secangkir teh panas untukmu. Saya baru saja mentransfer 10 ribuan kepada orang tua saya. Saya masih memiliki lebih dari 3 juta. Lebih dari cukup untuk membeli mobil ini. Mobil ini bagus. Aduh. Mobil ini bagus. Aduh. Kami adalah mobil mewah jutawan. Kamu sangat kotor. Anda duduk di, ini akan menodai kursi kulit kita. Jadi Anda harus melihat mobil. Lihat saja dari luar. Saya di sini untuk membeli mobil. Ini adalah sikap pelayanan Anda. Ini Anda. Anda ada di sekujur tubuh Anda. Itu tidak berjumlah lebih dari $50.
Saya juga ingin membeli mobil mewah tingkat jutaan. Jangan berpura-pura imut. Anda. Deliurian pria ini adalah tamu saya. Apa yang Anda lakukan di sini? HMPH, Shaoling, bagaimana dengan pengemis bau ini? Sekilas, tidak ada uang. Saya menyarankan Anda untuk tidak membuang waktu. Willow seperti asa. Bagaimana Anda bisa berbicara dengan tamu? Anda mengatakan saya tidak mampu membelinya. Bisakah Anda membelinya? Hai Anda. Anda tidak mampu membelinya sendiri. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk meremehkan saya? HMPH, saya tidak mampu membelinya. Tetapi saya memiliki kebijaksanaan pengetahuan diri. Saya tidak akan menjadi seperti beberapa orang. Saya tidak mampu membelinya. Saya juga ingin melihat mobilnya. Siapa bilang saya tidak mampu membelinya? Ini adalah cek senilai 1,5 juta. Hanya mobil ini. Saya menginginkannya. Tanda tangani kontrak sekarang. Cukup sudah cukup. Cukup, terlalu banyak. Cukup sudah cukup. Bagaimana ini mungkin? Menilai orang dari penampilan mereka. Bagaimanapun, Anda akan memakan konsekuensi dari kejahatan Anda sendiri. Tuan waktu, tolong. Aku akan membawamu untuk menandatangani kontrak. HMPH. Jeda waktu. Ada mata tanpa manik-manik, dan pikiran tidak benar. Sepertinya, aku harus memberimu sedikit pelajaran. Pemulihan waktu. Terima kasih. Shaoling R. Aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Kamu berani menuangkan air padaku. Daftar hari ini. Anda harus memberikannya kepada saya. Jika tidak, saya akan mengeluh kepada manajer. Sepupu manajer umum Edes. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda juga dapat menemukannya. Manajer umum adalah sepupu saya. Pria ini. Saya akan mengajakmu untuk mendapatkan kontrak pembelian mobil. Silakan di sini. Tidak perlu. Anda tidak dapat mengambil komisi saya dari perintah ini. Ayo pergi. Mari kita tanda tangani kontrak. Shaoling R. Tidak tahu harus berbuat apa. Shaoling R. Tidak tahu harus berbuat apa. Saya ingin menyelesaikan bisnis ini. Liu Ruyan, kamu. Apa yang terjadi? Saya akan pergi ke Kinwan. Mengapa Anda di sini? Apa yang salah? Saya akan pergi ke Kinwan. Mengapa Anda di sini? Adik laki-laki. Jadi itu Anda. Cara membeli mobil. Di UPS sepupu, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Shaoling R, dia merampok daftarku. Tuan Qin, saya tidak. Sungguh nasib yang buruk. Ternyata itu Kinwan. Ini adalah manajer umum dealer mobil ini. Bukankah ini jebakan bagi saya? Apa yang terjadi? Izinkan saya memberitahu Anda, sepupu Anda ini, sikap pelayanan tidak baik. Dia berbicara buruk tentang saya, dan dia juga sengaja menjebak Shaoling R. Saya ingin merebut perintah ini darinya. Mulai besok. Anda tidak harus pergi bekerja. Liu Ruyan, kamu dipecat. Sepupu, bagaimana kamu bisa memecatku? Anda bahkan melakukan penjualan. Saya tidak mengerti etika profesional dasar. Maukah saya menjaga Anda untuk tahun baru? HMPH, toh aku tidak ingin melakukannya. Jangan berpikir saya tidak tahu. Anda akan bangkrut. Toko ini juga akan segera tutup. Toko ini juga akan segera tutup. Keamanan. Buang dia keluar dariku. Oh, lepaskan aku. Adik laki-laki. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Mobil hari ini. Anda benar-benar tidak bisa menyebutkannya. Saudari Qin, apa yang terjadi? Toko ini. Ini akan bangkrut. Apakah Qin selalu karena mobil-mobil bermasalah itu? Mobil yang bermasalah. Mobil baru di toko saya. Sebanyak 50 mobil. Mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan. Semuanya dihapus. Jika mobil batch ini tidak bisa dijual, rantai modal saya putus. Toko ini juga tidak dapat dibuka. Mungkin saya bisa membantu Anda. Apa? Saya dapat membantu Anda memperbaiki mobil Anda, dan dijamin tidak akan ada masalah. Itu tidak memengaruhi penjualan Anda, sungguh. Tapi mobil-mobil itu tertabrak parah. Beberapa mobil hampir dibuang. Bagaimana Anda bisa memperbaikinya? Tidak ada jejak yang bisa dilihat. Bisakah kamu menunjukkan mobilnya dulu? Ikutlah denganku. Mobil Sister Qin. Bagaimana itu bisa terkena dampak yang begitu serius? Mobil ini adalah yang paling serius. Mobil lain lebih ringan. Anda benar-benar dapat memperbaikinya, itu pasti. Saya dapat meyakinkan Anda, jika tidak mencapai kepuasan Anda, saya tidak mengambil sepeser pun. Adik laki-laki yang baik. Jika Anda benar-benar dapat membantu saya melampaui ambang batas ini, saya menaruh kumpulan mobil ini 10% dari penjualan. Semua untuk Anda. 10%. Hampir 5 juta sudah cukup. Saudari Qin. Kemudian Anda kembali dulu. Saya sendiri meneliti di sini. Anda akan kembali besok untuk diterima. Adik laki-laki perempuan sedang menunggu kabar baikmu. Orang tua itu masih hidup. Waktu. Mundur. Wow, saya tidak bermimpi. Semuanya benar-benar diperbaiki. Dan itu hampir menjadi mobil baru. Belum ada jejak. Saudari Qin, bagaimana? Kamu luar biasa, adik laki-laki. Bagaimana Anda melakukan ini? Saya dulu belajar cara memperbaiki mobil. Oh, apakah Anda tertarik? Datang untuk bekerja di sini dengan Sister Qin. Aku akan memberimu 100.000 sebulan. Saudari Qin, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi saya suka kebebasan.
Dan saya tidak kekurangan uang sekarang. Dalam hal ini, maka saya tidak akan memaksanya. Ini adalah cek senilai 5 juta. Saudari Qin, jika ada yang harus saya lakukan di masa depan, apakah Anda masih bersedia membantu saya? Tentu saja, Saudari Qin, jangan khawatir. Saya adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan terbaik. Saudari Qin selalu menjagaku. Aku akan membantumu di masa depan. Ayo pergi. Hai. Saatnya Anda kembali dan melihatnya. Sesuatu terjadi pada keluarga Anda. Apa? Ibu dan ayah, aku kembali. Nak, mengapa kamu kembali? Mengapa ini begitu tipis? Bu, aku baik-baik saja. Saya mendengar paman saya mengatakan bahwa ayah, Anda pingsan. Apa yang terjadi? Apakah Anda pergi ke rumah sakit untuk melihatnya? Kurasa itulah yang dikatakan paman Wangmu padamu. Kamu, lihat aku kuat seperti sapi. Apa yang bisa saya lakukan? Hahaha. Potong ayahmu. Baru saja melihatnya. 10.000 dolar yang Anda kirimkan. Menakutkan. Waktu, Anda mengatakan yang sebenarnya kepada ayah Anda. Dari mana 10.000 yuan Anda berasal? Anda tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Ya, waktu. Bagaimana dengan keluarga kita? Itu bisa buruk. Tapi Anda tidak boleh mengambil jalan memutar. Awalnya saya ingin memberitahu mereka. Saya membawanya bersama saya sekarang. Jutaan hal. Sekarang sepertinya bertahap. Biarkan mereka menerimanya perlahan. Hei, itu benar. Saya beberapa waktu yang lalu membeli kerang di satu kios. Sebuah mutiara dibuka dari dalam. Itu dijual seharga 20.000 yuan penuh. Saya memberi Anda 10.000 panggilan. Saya masih memiliki 10.000 di tangan saya. Sungguh. Oh, saya lega. Tidak berbohong. Sungguh, anak saya mengatakan itu benar. Itu benar. Anak saya tidak pernah berbohong sejak dia masih kecil. Ibu dan ayah, jangan khawatir. Setiap sen yang diperoleh putra saya, mereka semua bersih. UPS, itu bagus. Anak saya benar-benar mampu. Saya menghasilkan 20.000 yuan sekaligus. Akan membuatmu ibu masak makanan enak untuk kita berdua. Ayo lakukan. Minum enak hahaha. Anda tahu cara minum. Pikirkan tentang itu. Itu telah terakumulasi di bidang kami. Puluhan ribu kati sayuran. Cepat jual. Hanya tahu cara minum. Ibu mengapa dia menanam begitu banyak sayuran tahun ini? Salahkan ayahmu. Anda harus belajar dari orang lain. Tahun ini, saya juga mengontrak tanah orang lain untuk ditanam. Akibatnya, mereka semua tertunda di tanah dan tidak dapat dijual. Itu akan rusak, Anda mengatakan ini. Saya telah pergi ke kabupaten dan kota. Saya berlari beberapa kali. Tidak ada yang menginginkan ini. Apakah Anda akan membuat saya kehilangan segalanya tahun ini? Kemudian uang. Bagaimana saya bisa membayarnya kembali? Hai orang tua. Jangan khawatir tentang ini. Saya akan mencari tahu. Hijau ini mulai layu. Serat ke bawah lagi. Semuanya akan membusuk di ladang sayur. Waktu. Mundur. Bagus. Semua hidangan ini dibangkitkan. Selanjutnya. Itu hanya untuk menemukan jalan. Temukan pasar untuk kumpulan hidangan ini. Hei, saya WFA. Kami telah menetap. Apakah Anda memiliki indikasi untuk langkah Anda selanjutnya? WFA, aku akan mengirimimu lokasi nanti. Anda berpura-pura menjadi penjual sayuran dan datang langsung. Oh iya. Sewa truk berpendingin. Adalah. Agar tidak khawatir orang tua saya. Saya harus menaburkan satu. Kebohongan putih. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa kamu tidak kembali setelah sekian lama? Ibu dan ayah. Sayuran di ladang sayuran kami. Saya menjual semuanya. Saya menjual semuanya. Sungguh. Tentu saja itu benar. Bagaimana saya bisa menerima ini? Hanya bercanda. Aduh, bagus. Jangan khawatir sekarang. Kehilangan segalanya. Oh benar-benar. Tapi saya pagi ini pergi ke ladang sayur untuk melihat sayuran itu. Semua layu. Hampir rusak. Bisakah dijual? Hai orang tua. Saya hanya pergi ke lapangan untuk melihatnya. Hidangan itu enak. Tidak buruk. Sungguh. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi dan melihat sendiri. Aku akan pergi melihatnya. Nah, pergi dan lihat. Aduh. Hidangan itu benar-benar tidak buruk. Ya, itu benar-benar aneh. Ketika saya menontonnya di pagi hari, jelas layu. Mengapa ini ketika saya baru saja menontonnya? Semuanya lembut dan hijau. Ada juga tetesan embun di atasnya. Hebat, kita tidak perlu khawatir menjual hidangan kita. Hei, kapan pembeli akan datang? Nah, kata-kata cepat. Seharusnya ada di sore hari. Ayo makan cepat. Tidak bisa menunda penjualan sayuran. Ayo, cepat makan. Waktu saudara. Terima kasih telah melakukan perjalanan ini. Seharusnya. Oh,
Kedua bos itu datang dari jauh. Duduk dan minum secangkir teh dulu. Paman dan aku adalah Wu Fa. Ini saudara laki-laki saya Wu Tian. Anda memanggil kami Big Wu dan Xiao Wu. Mari masukkan sayuran hijau ke dalam mobil dengan cepat. Kita harus bergegas kembali hari ini. Pelanggaran hukum. Ini namanya. Agak sombong. Jangan terlalu cemas. Apa yang terjadi? Anda harus duduk dan minum secangkir teh panas terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, ibu dan ayah adalah sayuran. Semakin cepat Anda sampai ke kota, semakin baik. Itu benar, itu benar. Wu besar dan Wu kecil itu. Ayo pergi ke ladang dulu untuk melihat sayuran. Harga, jika sesuai, Anda dapat memuat mobil. Bibi tidak harus percaya pada waktu. Bisnis yang dia perkenalkan benar. Oh haha. Dari segi harga. Atau 10 yuan per pon. 10 dolar per pound. Dua barang bekas ini. Sayurannya dijual seharga 10 yuan per pon. Hai orang tua. Keduanya dirancang khusus untuk pasokan hotel bintang 5. Jadi harga ini hanya sedikit lebih tinggi. Oh. Itu bagus, Paman. Ini 100.000 yuan. Anda menghitung terlebih dahulu. 100.000 ibu, hidupku. Saya belum pernah melihat uang sebanyak itu. Putra mereka benar-benar penjual sayuran. Mengapa terlihat sedikit naif? Ahem orang tua. Karena dia memberikan uang itu. Kalau begitu mari kita simpan. Setelah semua sayuran dimuat. Selesaikan akun dengan mereka lagi. Juga benar. Kalau begitu nak, ayo memetik sayuran. Hei, tolong, di sini. Ayo, ayo. Minum segelas air setelah bekerja keras. Ayo. Bibi, inilah yang harus kita lakukan. Semua sayuran sudah dikemas. Lalu mari kita kembali dulu. Oke, lalu pelan-pelan. Ibu dan ayah, aku akan mengantarkan mereka pergi. Baiklah, pergi, kirim. Kumpulan sayuran hijau ini tiba di Haicheng. Anda dapat menemukan pasar untuk dijual. Tidak masalah jika harganya rendah. Anda dapat menemukan pasar untuk dijual. Tidak masalah jika harganya rendah. Lalu tidakkah Anda akan kehilangan uang? Hei, saya hanya mencoba membuat orang tua saya bahagia. Tidak apa-apa jika Anda tidak menghasilkan uang. Kami mendengarkan Anda. Menghasilkan begitu banyak dan begitu tebal. Saya belum pernah melihat uang sebanyak itu. Saya juga belum pernah melihat sesuatu yang merah. Edward kembali. Ayo, cepat datang. Saya lelah. Ibu dan ayah. Sekarang batu di hatimu. Itu bisa didaratkan. Oh tidak. Atau apakah anak saya mampu? Tidak hanya untuk membantu orang tua menyelesaikannya. Ini adalah masalah yang mendesak. Biarkan keluarga kita melakukannya. Itu diperoleh sekaligus. Jumlah uang yang begitu besar. Uang ini. Cukup menikahimu menantu perempuan. Hei, aku akan besok. Pergi saja ke desa untuk menemukan Mak Comblang Liu. Mintalah dia untuk menceritakan tentang seorang gadis. Kali ini di rumah kami. Bagaimana Anda bisa menikahi menantu perempuan? Bukan? Standarnya harus tinggi. Manfaatkan pengembalian Anda kali ini. Turunkan masalah ini. Hei, tenang saja. Ibu dan ayah, saya baru 18 tahun. Saya tidak ingin menikah sepagi ini. Anda tidak terburu-buru untuk menikah. Ibumu dan aku masih terburu-buru untuk memeluk cucu tertua kami. Keluarga kami kaya sekarang. Anda bisa menikahi menantu perempuan. Hai. Ya Tuhan. Putramu, akhirnya aku terlahir kembali sekali. Bagaimana bisa begitu dini? Melangkah saja ke kuburan pernikahan. Ibu dan ayah. Izinkan saya memberitahu Anda. Faktanya, saya di Haicheng, punya pacar. Sebenarnya, saya sudah menemukan pacar di Haicheng. Apa yang serius kamu? Sungguh, itu hanya seorang gadis kecil. Saya tidak ingin menikah sepagi ini, jadi aku tidak pernah membawanya kembali untuk menemuimu. Gadis ini di kota. Bisakah kamu meremehkan keluarga kami? Iya. Hai orang tua. Jika tidak, Anda dan saya akan kembali ke Haicheng. Aku akan membawamu menemuinya. Periksa putra Anda. Dengan cara ini, saya bisa melakukannya tanpa berkeringat. Bawa orang tuamu ke Haicheng. Adapun pacar. Masalah besarnya adalah menyewa satu ketika saatnya tiba. Oke, aku akan pergi dengan ayahmu. Aku akan pergi ke kota bersamamu. Saya pergi menemuinya dan kembali setelah 2 hari. Kemudian lakukanlah. Debu itu baik. Bu, duduklah. UPS, putra. Saya pikir itu benar-benar membuat Anda menderita. Rumah ini sangat kecil, Anda mengatakan ini. Oh, kamu cepat dan biarkan aku dan ayahmu temui pacar Anda. Hei, ya, setelah bertemu dengan Anda, kita akan kembali besok. Hai ibu itu. Saya lupa memberitahu Anda. Dia telah melakukan perjalanan bisnis baru-baru ini. Mungkin perlu waktu seminggu untuk kembali. Apa yang dibutuhkan seminggu? Itu Anda. Tinggal saja di sini dengan ketenangan pikiran. Aku akan pergi mencari tuan tanah nanti. Ubah ke ruangan yang lebih besar. Hei, tidak. Ayahmu dan aku berada di lantai. Iya. Maka kita berada di bumi. Bagaimana itu bisa bekerja? Ibu dan ayah, tunggu di sini sebentar. Saya akan segera kembali. Aduh, bukan kamu, nak. Ini adalah villa termewah di Haicheng. Saya memiliki hampir 8 juta di tangan saya sekarang. Membeli villa pasti baik-baik saja.
Saya pergi ke tindakan ini. Polisi dan bandit berada dalam pertempuran besar. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Pastikan putri saya aman dan sehat. Saya tidak menginginkan apapun. Selama putrimu meninggal, kamu membiarkan putriku pergi. Saya mati untuknya. Siapa yang mengirim Anda? Jika putri saya memiliki 3 panjang dan 2 pendek, bahkan jika saya Subanceng, saya bangkrut. Aku juga akan memburumu sampai akhir. Itu masalahnya. Tunggu saja untuk mengambil penggaris untuk putri Anda. Siapa di antara kalian yang bisa menyelamatkan putriku? Saya menghadiahinya dengan 10 juta. Siapa di antara kalian yang bisa menyelamatkan putriku? Saya menghadiahinya dengan 10 juta. Oh, Anda bisa menganggapnya serius. Siapa Anda? Akulah yang bisa menyelamatkan putrimu, pemuda. Jika Anda bisa menjaga putri saya tetap aman dan sehat, saya tidak hanya memberi Anda pekerjaan, aku akan memberimu satu lagi, villa senilai jutaan dolar. Benar-benar tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Tapi keselamatan putri saya harus dijamin. Dia tidak bisa membiarkannya melakukan kesalahan. Oke. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Jika Anda mengambil inisiatif untuk melepaskan Nona Su, aku bisa melepaskanmu. Tetapi jika saya ingin bergerak, saya berjanji, Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Rambut anak itu bahkan belum tumbuh. Berani mengancam Lao Zu. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Saya hanya menghitung 3. Saya ingin melihatnya. Ini kecepatan Anda. Itu masih senjata Lao Zu yang cepat. Ah, tidak. 3 jeda waktu. Waktu. Pemulihan. Apa yang terjadi? Bagaimana Anda bisa begitu cepat? Apa yang terjadi? Bagaimana Anda bisa begitu cepat? Saya berkata, jika saya mengambil tindakan, Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada tersesat. Putri yang baik, apakah kamu terluka? Putri yang baik, apakah kamu terluka? Menakuti ibuku sampai mati. Bu, aku baik-baik saja. Terima kasih. Tidak, terima kasih, itu hanya kesepakatan. Pemuda, Anda berada dalam sekejap mata. Penculik ditembak. Bagaimana Anda melakukannya? Anda hanya perlu tahu. Aku menyelamatkan putrimu. Adapun prosesnya, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya, Subanceng, telah berada di Haicheng selama beberapa dekade. Anda adalah yang pertama. Orang yang berani berbicara denganku seperti ini. Subanceng. Ternyata itu adalah Haicheng. Kepala keluarga Su, salah satu dari 4 keluarga besar. Tidak heran tembakannya begitu murah hati. Itu 10 juta. Adapun villa. Area villa ini dikembangkan oleh keluarga Su saya. Anda memilih satu set. Villa-villa ini, semuanya dikembangkan oleh keluarga Su saya. Anda memilih satu set. Oke, terima kasih Patriarch Su. Putri yang baik, ayo pergi. Adik laki-laki, bolehkah saya tahu nama Anda? Adik laki-laki apa? Di mana saya kecil? Waktu. Nama saya Suye. Kita akan segera bertemu lagi. Villa-villa di sini semuanya didekorasi dengan baik. Anda dapat tinggal di dalamnya dengan membeli beberapa furnitur. Sekarang orang tua saya tidak memilikinya. Alasannya adalah untuk kembali ke kampung halaman saya. Ibu dan ayah. Orang tua, lihat. Sangat besar. Nak, katakan yang sebenarnya kepada ibumu. Villa ini adalah rumah kami. Ya, ibu dan ayah. Di masa depan, Anda dapat yakin. Tinggal saja di sini dan nikmati diri Anda sendiri. Rumah di kampung halaman saya. Aku akan menemukan seseorang untuk merawatku. Haha. Hai. Mengapa kamu mencubitku? Sakit, kan? Ini benar. Putra. Anda mengatakan yang sebenarnya kepada ibu Anda. Bagaimana Anda mendapatkan rumah ini? Ya, putra. Rumah ini sekilas tidak murah. Siapa yang mampu membelinya? Ya, putra. Rumah ini sangat besar. Sekilas tidak murah. Siapa yang mampu membelinya? Dengan cara ini, orang tua akan duduk terlebih dahulu. Aku akan memberitahumu perlahan sebentar lagi. Oh, oke, berjalan-jalan. Ibu dan ayah, duduklah. Ibu dan ayah. Villa ini. Itu dikirim oleh kepala keluarga Su dari keluarga Haicheng. Karena saya berasal dari gangster. Menyelamatkan putrinya. Rahmat menyelamatkan nyawa dengan villa. Rahmat penyelamatan jiwa ditukar dengan villa. Dia tidak menderita. Gangster, gangster. Bukankah kamu terluka, nak? Bu, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Itu bukan anak bodoh. Sudah terlambat bagi orang untuk melihat para gangster berlari. Mengapa kamu masih naik? Iya. Anda harus memiliki 3 kekuatan dan 2 celana pendek. Bagaimana Anda membiarkan ayah dan ibu Anda melewatinya? Putra. Anda akan berada di masa depan. Anda tidak bisa melakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Bahkan jika ayah dan ibu akan bertahan seumur hidup tinggal di gubuk ini. Aku juga tidak menginginkanmu dalam bahaya. Bahkan jika ayah dan ibu akan bertahan seumur hidup tinggal di gubuk ini. Aku juga tidak menginginkanmu dalam bahaya. Ya, Anda. Ibu dan ayah, jangan khawatir. Saya pasti akan berhati-hati di masa depan. Oh iya. Mengapa kamu tidak mengutamakan barang bawaanmu? Oh bagus. Dan kemudian lihat apa yang masih hilang. Aku akan membelikannya untukmu. Tidak ada kekurangan? Tidak ada kekurangan. Lalu ayo pergi. Mulai sekarang, saya akan mengikuti anak saya untuk menikmati kebahagiaan. Oke. Ibu akan memasak untukmu. Saya akan meletakkan barang bawaan saya.
Hei, saudari Qin. Orang tua saya datang ke Haicheng. Saya membawa mereka untuk pindah ke sana. Villa nomor 1 Haicheng, ternyata sewa rumah. Sama seperti aku akan memberi kompensasi kepadamu. Adik laki-laki, Anda sebenarnya berada di Haicheng Wan dengan villa. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda beli dengan uang. Itu hanya kebetulan. Saudari Qin dipersilakan untuk menjadi tamu kapan saja. Mobil Anda telah diresmikan. Anda dapat datang dan berkendara kapan saja. Baiklah, oke, terima kasih. Saya sekarang memiliki total 17 juta di tangan saya. Ini adalah awal abad ke-21. Uang ini bisa berbuat banyak. Hai WFA. Anda datang ke Haicheng nomor 1 villa. Ganti pakaian. Jangan biarkan orang tua saya mengenali saya. Duduk dan katakan. 10.000 pon sayuran itu. Menjualnya. Dijual ke penjual sayuran, 50 sen per pon. Itu dijual dengan total 5.000 yuan. Anda titik. Anda mengambil uang ini. Bagikan di antara saudara-saudaramu. Tidak. Anda belum menghabiskan semuanya terakhir kali. Uang ini. Lakukan sesuatu untuk saya. Hanya ada satu persyaratan. Itu adalah ketaatan. Ingat. Jangan membuat kesalahan kedua. Adalah. Uang kecil ini hanyalah makanan pembuka. Ikuti saya untuk melakukan sesuatu. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Engkau yang memberikannya kepada kami. Kesempatan untuk mereformasi kebaikan ini. Kami tidak berani melupakan. Saya baru saja memberi Anda pilihan. Orang yang membuat pilihan. Ini Anda. Selanjutnya. Saya memiliki hal-hal yang lebih penting. Saya ingin Anda melakukannya. Saya akan mengatakan hal jelek terlebih dahulu. Jika kamu berani mengkhianatiniku, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Selanjutnya. Saya memiliki hal-hal yang lebih penting. Saya ingin Anda melakukannya. Saya akan mengatakan hal jelek terlebih dahulu. Jika kamu berani mengkhianatiniku, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Saya bersumpah. Saya bersumpah untuk setia kepada Anda dan tidak berpikir dua kali. Bangun dengan cepat. Ada 15 juta dari mereka. 10 juta. Anda mengambilnya untuk berinvestasi di platform Niaga. 5 juta real estate investasi. Jika Anda tidak punya cukup uang, datanglah kepada saya lagi. 15 juta. Anda benar-benar menyerahkan semuanya kepada saya. Yang meragukan tidak perlu dipekerjakan. Ini adalah awal. Uangnya akan menjadi ratusan juta di masa depan. Anda harus terbiasa dengannya. Anda dapat yakin, saya tidak akan mengecewakan Anda. Ayo pergi. Ikuti saya untuk mengambil mobil. Paman. Bagaimana Anda berdiri di tengah jalan? Nama keluarga saya bukan Jiang, nama keluarga saya Su. Orang tua ini masih kosong. Hei, orang tua, di mana Anda tinggal? Aku akan mengirimmu kembali. Saya tidak mengemudi. Saya berjalan. Orang tua ini. Sepertinya kepalanya tidak terlalu jelas. Dia harus memilikinya. Sesuatu yang membuktikan identitas. Hai. Tidak apa-apa, orang tua, aku akan melihatnya. Benar saja, ada telepon. Hai. Orang tuamu. Di Ring Expressway. Datang dan jemput orang. WFA. Anda membantu laki tua itu masuk ke mobil terlebih dahulu. Oke. Nona Su. Sungguh kebetulan. Waktu. Mungkinkah kamu bertemu kakekku? Kakek. Oh. Jika itu yang ada di mobil saya. Itu seharusnya benar. Kakek. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Orang tua ini. Jelas tampak. Pikiran tidak terlalu jernih. Bagaimana kamu bisa membiarkannya keluar sendirian? Saya berada di rumah sakit beberapa hari yang lalu. Baru saja pulang dari rumah sakit hari ini. Baru kemudian saya tahu bahwa kakek saya hilang. Terima kasih telah menyelamatkan kakek saya. Tidak apa-apa, tidak terima kasih. Ini hanya masalah mengangkat tangan Anda. Anda membawanya kembali. Kamu kembali denganku. Kamu menyelamatkan kakekku, keluarga Sukami. Saya harus mengungkapkan rasa terima kasih saya. Paman kedua. Kamu dan bibi keduamu telah berada di rumah hari ini. Manor itu dijaga ketat. Bagaimana kakek keluar sendiri? HMPH. Su Ye. Apa yang Anda maksud dengan itu? Orang tua itu sudah bingung. Belum lagi kakinya ada padanya. Kita tidak akan berhasil untuk membuatnya tetap di rumah. Su Ye. Alih-alih menanyai ayah saya di sini. Mengapa tidak memeriksanya? Kakek baik-baik saja ketika dia pergi. Mengapa Anda kembali dan tidak sadarkan diri? Jadi Anda ingin mengatakan, aku bertemu dengan orang tuamu. Bukankah itu? Kalau tidak,
Bagaimana kamu bisa begitu baik? Hubungi kami untuk menjemput seseorang. Saya pikir Anda hanya takut bertanggung jawab. Untungnya, saya datang ke rumah Su. Kalau tidak, saya belum tahu. Salah satu dari 4 keluarga besar di Haicheng, tuan muda dari keluarga Su. Ternyata itu hanya pertemuan, seorang bodoh yang membuat asumsi dari udara tipis. Kamu berani memarahiku. Suming, diam. Jika tidak hari ini, waktu akan memberitahu saya tepat waktu. Kakek mungkin lebih buruk daripada keberuntungan. Dia adalah tamu terhormat dari keluarga Su kami. Siapa yang membiarkan kekasaran seperti itu padanya? Sepertinya. Keluarga Su tidak menyambut saya. Kepala keluarga Su Nona Su. Perpisahan. Berhenti. Bagaimana? Kamu masih ingin membuatku makan malam. Kamu memukul ayahku. Saya ingin pergi dengan mudah. Jika ayahku memiliki 3 panjang dan 2 pendek, aku ingin kamu dimakamkan bersamaku. Sepertinya. Anda ingin membunuh Tuan Su. Tuduhan kecelakaan itu ditanam di kepala saya. Sehingga Anda dapat memilih diri Anda dengan jelas. Kanan. Saya tidak memukul siapapun. Anda membantu. Ternyata Anda memukulnya. Suming, kamu hanya omong kosong. Ayah, katakan sesuatu. Sekarang setelah Anda berada di sini, saya akan menunggu sedikit lebih lama. Bagaimanapun, dokternya akan segera datang. Karena keluarga Su sangat antusias. Maka saya tidak keberatan minum secangkir teh ekstra. Saya minta maaf untuk waktunya. Aku seharusnya tidak membiarkanmu ikut denganku. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda tidak bisa bersembunyi dari tubuh yang seharusnya datang. Dr. Lee. Tolong beri ayah saya pemeriksaan. Setelah dia kembali dari luar, dia jatuh koma. Sekarang adalah waktu yang tepat. Haruskah kita pergi? Jangan melakukan hal-hal buruk dan jangan takut hantu mengetuk pintu. Tunggu. Kepala keluarga Su. Orang tua itu mengalami kegagalan organ ganda di seluruh tubuhnya, diperumit oleh pendarahan ekstensif. Anda mempersiapkan pemakaman. Kakek. Dr. Lee. Ayah saya baik-baik saja di pagi hari. Mengapa kondisinya tiba-tiba menjadi lebih buruk? Paman. Apakah ini tidak jelas? Dialah yang mengemudi dan menabrak. Dia adalah pelakunya. Ya, itu dia. Ayah, itu tidak ada hubungannya dengan waktu. Ketika saya pergi menjemput kakek saya, dia baik-baik saja. Tapi, kakekmu sedang berbaring di tempat tidur sekarang. Tenggat waktu semakin dekat. Waktu. Anda selalu harus memberi saya penjelasan. Kakak laki-laki. Penjelasan apalagi yang diperlukan? Dialah yang membunuh ayahku. Anda tidak boleh membiarkannya pergi dengan mudah. Klaim tidak berdasar. Kalau begitu biarkan Tuan Su melakukannya. Saya akan menjelaskannya kepada Anda secara pribadi. Apa yang Anda katakan? Apa yang Anda lakukan? Time Back dapat memperbaiki artefak. Itu memperbaiki organ. Itu pasti tidak menjadi masalah. Waktu mundur. Kakek terbangun. Ayah. Orang tua ini. Ini adalah refleksi. Ya. Ayah akan segera mati. Refleksi kembali. Ayah. Ayahku. Sungai Sukuan. Anda membuka mata anjing Anda. Lihatlah kamu orang tua dan aku. Masih hidup dan sehat. Ayah. Anda tidak bingung. Dr. Lee. Anda membantu ayah saya memeriksa lagi. Organ Tuan Su. Semua pulih. Keadaan pemuda. Tabung ini adalah keajaiban. Bagus. Itu hebat, kakek. Anda baik-baik saja. Kamu menyelamatkanku. Tuan Su, karena Anda juga bangun. Maka Anda harus mengembalikan kepolosanku. Baru saja putramu berkata. Aku hampir menjatuhkanmu sampai mati di sore hari. Anda memberitahu mereka, apakah aku bertemu denganmu? Rebung hanyalah omong kosong. Engkau adalah penyelamatku. Itu adalah tamu terhormat saya dari keluarga Su. Saya melihat siapa yang berani membuat kesalahan. Waktu juga penyelamat saya. Beberapa hari yang lalu, saya diculik. Dia menyelamatkan saya. Keluarga Su saya berhutang banyak padamu. Apa yang Anda inginkan? Saya pasti akan puas. Oke. Saya ingin kepala keluarga Su. Minta maaf kepada saya. Minta maaf. Waktu adalah penyelamat saya. Biarkan Anda meminta maaf. Saya dianiaya. Saya minta maaf untuk waktunya. Aku baru saja salah paham. Dan Anda. Minta maaf juga. Saya. Maaf, saya salah menyalahkan Anda. Sebagai pendamaian, Nanshan atas nama Anda. Berikan saja pada waktu. Nanshan kakek. Tapi keluarga Su kami, gunung paling berharga.
Bagaimana Anda bisa memberinya anak laki-laki yang malang? Saya belum mati. Ini masalah keluarga. Ini belum giliran Anda untuk mengambil keputusan. Ayah, aku mendengarkan aransemenmu. Waktu. Kebaikanmu kepada keluarga suku. Saya ingat Su seseorang. Di masa depan, Anda dapat meminta apa saja. Keluarga Su saya bersedia mempelana kuda dan kuda. Biarkan Anda berlari. Kepala keluarga Su. Ingat apa yang Anda katakan hari ini. Jika ada pelanggaran, aku pasti akan membiarkanmu keluarga Su. Bayar harga yang lebih berat. Pergi. Ayah, janjimu untuk waktu. Apakah itu akan terlalu berat? Bodoh. Andalkan saja kemampuannya. Biarkan aku, orang yang sekarat, direvitalisasi. Itu sepadan dengan keluarga Su kami. Manfaat tertinggi. Anda, prosedur transfer Nanshan sesegera mungkin. Lakukan dengan baik. Adalah ada apa dengan ibu? Putra. Apakah pacar Anda kembali dari perjalanan bisnis? Kapan kita akan bertemu dengannya? UPS, sibuk bergerak akhir-akhir ini. Mengabaikan masalah ini. Emma. Dia memiliki sesuatu untuk dilakukan 2 hari terakhir ini. Mungkin perlu beberapa hari lagi. Masalah ini tidak terburu-buru. Bu, ada apa denganmu? Apakah di sini? Saya hidup dengan tidak bahagia. Bagaimana bisa? Bila sebesar itu. Ibu hidup sangat nyaman. Bahagia. Ibu satu kamu tidak bisa berbohong padaku. Apakah ada yang salah dengan saya? Tidak, sungguh, tidak. Ibu benar-benar sangat nyaman. Adalah. Ini adalah kebiasaan bertani. Saya merasa tidak nyaman setelah beristirahat. Ibu mudah dikatakan. Saya menyelamatkan seorang lelaki tua tempo hari. Keluarganya cukup kaya. Untuk berterima kasih kepada saya. Dia memberiku sebuah gunung. Tunggu hingga prosedur transfer selesai. Apa? Gunung. Nah, sebuah gunung. Putra. Anda tidak boleh tertipu. Ah, itu adalah gunung. Siapa yang akan memberikannya dengan mudah? Ini gunung. Putra. Saya baru saja bertemu gadis ini di pintu. Dia berkata mencarimu. Hai Nona Su. Mengapa Anda di sini? Gadis ini adalah ibu dan ayah. Dia adalah wanita tertua dari keluarga Su. Su Ye. Bibi, bagus. Anda bisa memanggil saya Xiao Su atau Xiao Ye. Hei, gadis ini sangat tampan. Duduk dengan cepat. Aku akan menuangkan secangkir teh untukmu. Duduk, duduk, gadis. Hei, duduk. Nona Su ini orang tuaku. Hei ya. Apakah ada sesuatu untuk Anda di sini? Ini adalah prosedur transfer Nanshan. Sudah selesai. Kakek meminta saya untuk mengirimkannya kepada Anda. Sangat cepat. Terima kasih, Nona Su. Orang tua saya bosan di rumah. Anda punya waktu hari ini. Ajak kami ke Nanshan untuk berjalan-jalan. Ada waktu. Nanshan mencakup area seluas 10.000 hektar. Tidak hanya memiliki 100 hektar tanah subur, ada juga peternakan kuda, lapangan golf duduk. Puluhan juta akun diterima setiap tahun. Hei, itulah maksudmu. Di masa depan, bahkan jika Anda tidak melakukan apa-apa, Anda bisa mendapatkan puluhan juta setiap tahun. Itu benar, itu benar. Oh, itu hanya hadiah. Hanya saja sedikit terlalu mahal. Bu, aku akan memberitahumu. Untuk orang kaya, hidup lebih penting daripada uang. Apa yang dikatakan putra saya masuk akal. Anda berpikir, jika seseorang meninggal, uangnya tidak dihabiskan. Kematian itu tidak akan menutup matanya. Iya. Ini Nanshan Wei. Hutan purba yang belum dijelajahi. Paman dan bibi, Anda bisa berada di sini di masa depan. Sebuah halaman kecil dibangun. Menyaksikan salju di musim dingin dan musim panas melarikan diri. Ibu dan ayah, itu ide yang bagus. Aku akan membawamu ke arena pacuan kuda lagi. Itu semua paman kedua saya. Mengumpulkan kuda terkenal. Jeda waktu. Pemulihan waktu. Apa kabar, Xiao Su? Tidak apa-apa. Nona Su. Ini harus kaki patah. Mengapa aku tidak menggendongmu? Naik. Perlambat.
Apakah ini ginseng? Hei, sepertinya ginseng liar. Ini benar-benar ginseng. Lalu mari kita pergi dan lihat. Ternyata benar-benar ginseng. Ini benar-benar ginseng. Dan itu juga ginseng liar. Sepertinya sudah setidaknya 100 tahun. 100 tahun. Saya bisa mendengarkan apa yang orang katakan. Ginseng berusia seabad ini bernilai 1000 emas. Terakhir kali adalah ginseng berusia seabad. Hanya terjual 1,5 juta. Kali ini saya ingin menjual ginseng milenial. Saya akan menggalinya sekarang. Tunggu ayah. Mengapa kamu tidak istirahat dulu? Biarkan saya melakukannya. Waktu dipercepat. Hai. Bagaimana menurut saya, ginseng manusia ini baru saja menjadi lebih besar. Ayah. Anda mungkin salah. Aduh. Ternyata itu adalah ginseng berusia 1000 tahun. Ini adalah Raja Ginseng. 100 tahun ginseng sudah langka. Ginseng milenium bahkan lebih langka. Oh. Nona Xiaosu, ginseng ini, menurut Anda, berapa banyak yang bisa dijual? Saya tidak berani memperkirakannya. Lusa. Ada lelang amal di Haicheng. Kalau begitu, kamu pergi denganku. Tanaman ginseng ini dilelang. Nah, terima kasih. Datang ke lelang hari ini. Mereka semua adalah keluarga Haicheng. Orang-orang itu terbiasa memegang tinggi dan menginjak rendah. Anda tidak perlu peduli. Orang tidak menyinggung perasaan saya. Saya tidak menyinggung perasaan orang. Jika seseorang menyinggung perasaan saya, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Yo. Bagaimana dengan lelang Haicheng ini? Bagaimana cara masuk anak laki-laki yang malang? Saya akan memberitahu Anda. Bahkan jika kakekku memberikan Nanshan kepadamu, hantu malang sepertimu, Anda tidak bisa bergaul dengan kelas atas. Orang-orang seperti Anda. Bahkan jika Anda mengenakan jubah naga, dia tidak layak menjadi pangeran. Saya bagi Anda masyarakat kelas atas. Tidak tertarik sama sekali. Tapi peternakan kuda di Nanshan. Ada juga lapangan golf. Puluhan juta akun tercatat setiap tahun. Ini sangat harum. Su Ming. Kakek akan segera tiba di sana. Apakah Anda akan berada di sana? Apakah Anda membuat masalah di depan umum? HMPH. Mengapa keluarga Su ada di sini? Willow seperti asap. Ternyata Anda, seorang pemula. Saya tidak memiliki kekayaan bersih puluhan ribu. Berani datang ke pelelangan juga. Anda benar-benar memperlakukan diri Anda sebagai seorang bangsawan. Apakah saya seorang bangsawan? Ini bukan urusan Anda. Itu yang di sebelah Anda. Apakah itu terkait dengan kakek dan cucu Anda? Lihatlah dia, sayangku. Dia berani mempermalukanmu. Anda harus membersihkannya. Oh, kamu orang kaya baru. Beraninya kamu lancang di depan kepala keluarga. Saya benar-benar tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Dia adalah musuh bebuyutan keluarga Su. 4 keluarga besar Haicheng, kepala terakhir keluarga Chen. Anda mengatakan saya lancang. Saya juga mengatakan Anda kentut. Keluarga Chen. Saya tidak memperhatikannya sama sekali. Kamu datang dan memberikannya padaku, kepala keluarga Chen. Waktu adalah tamu terhormat kakek saya. Tidak menghormatinya. Ini bertentangan dengan keluarga Su saya, Su Ye. Apakah Anda ingin menjadi anak yang miskin? Apakah Anda berbalik melawan keluarga Chen? HMPH. Apa itu keluarga Su? Tuan Su tidak bisa hidup selama beberapa hari. Kualifikasi apa yang dimiliki keluarga Su Anda? Telepon di depan keluarga Chen saya. Hahaha. Ayahmu akan segera mati. Saya hidup dengan baik. Lebih tua dari Anda. Anda adalah Tuan Su. Tidak bisakah Anda hidup selama beberapa hari? Mengapa Anda melihatnya sekarang? Semakin Anda hidup, semakin muda Anda. Tuan Su ini. Mungkinkah dia tidak bisa makan ramuan? Saya tidak tahu siapa itu. Itu bisa meremajakan Tuan Su. Maaf saya terlambat. Datanglah ke sisimu, tolong. Bisa membuat Tuan Su begitu hormat. Siapa anak ini? Orang tua. Nasib saya ada di tempat pertama. Saya akan menjelaskan nasib Anda. Itu perlu ditempatkan di tempat pertama. Biaya untuk lelang ini. Keluarga Su saya bertanggung jawab. Baiklah, mari kita mulai. Waktu, apa yang kamu pura-pura? Anda adalah roti tanah dari pedesaan. Dibesarkan oleh Qin Wan untuk menjadi pemula.
Berapa banyak yang bisa Anda miliki? Itu benar-benar akan berpakaian. UPS. Ternyata wajah putih kecil yang dirawat. Oh, aku mengerti. Anda tidak akan berada di sini hari ini untuk melelang 2 potong daging di selangkanganmu. Siapa yang membayar lebih? Anda tidur dengan siapapun yang Anda tiduri, bukan? Hahaha. Kepala keluarga Chen. Lelang akan segera dimulai. Nasib saya. Anda ingin bangkrut. Aduh. Saya bah. Barang-barang Anda. Saya merasa kotor. Sekarang lelang secara resmi dimulai. Selanjutnya, silakan miliki lot pertama hari ini. Ini adalah lot pertama hari ini. Diidentifikasi. Ini sangat berharga dan langka. Raja Ginseng Millennium. Milik Emertime. Tiana ternyata adalah Raja Ginseng berusia 1000 tahun. Hal ini dikatakan, bisa hidup kembali. Tidak heran tuan tua dari keluarga Su, hormatilah anak itu. Perasaan. Itu untuk Raja Ginseng berusia 1000 tahun ini. Kepala keluarga Chen. Raja Ginseng ini digali oleh tanganku sendiri. Sangat kotor. Anda pasti tidak menginginkannya. HMPH. Ini adalah Raja Ginseng berusia 1000 tahun. Keluarga Chen saya pasti akan menang. Hai. Kepala keluarga Chen ini sangat murah hati. Apa yang Anda muntahkan? Makan lagi. Sepertinya kamu lebih kotor dariku. Raja Ginseng berusia 1000 tahun ini. Harga awal adalah 50 juta. Setiap kenaikan harga tidak kurang dari 10.000 yuan. HMPH. 150 juta. 150 juta. Tuan Tua Su. Status Anda saat ini. Tidak perlu Raja Ginseng berusia 1000 tahun. Mengapa kamu ingin mengambilnya dariku? Raja Ginseng yang sangat berharga. Tentu saja, dalam keadaan darurat. Mungkinkah sebaliknya? Keluarga Chen sekarang. Saya bahkan tidak mampu membayar ratusan juta. 150 juta untuk kedua kalinya. 500 juta. Bagaimana? Klik untuk berhenti. 500 juta untuk pertama kalinya. 500 juta untuk kedua kalinya. Kesepakatan. Selamat kepada pembeli nomor 2. Berhasil memotret Raja Ginseng berusia 1000 tahun. $500 juta dalam 1 detik. Rasanya sangat keren. Anda. Lot berikutnya. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda inginkan, Anda dapat memberitahu saya. Saya akan membantu Anda mengambil gambar. Kakek, apa gunanya kamu begitu baik padanya? Jika dia tahu bagaimana membalas budi. Saatnya mendedikasikan Raja Ginseng berusia 1000 tahun untuk Anda. Diam, diam. Omong-omong tentang itu. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada lelaki tua itu. Jika kamu tidak memberikan Nanshan kepadaku. Saya tidak dapat menemukan Raja Ginseng berusia 1000 tahun ini. Kakek. Jika Raja Ginseng berusia 1000 tahun ditemukan oleh Nanshan, maka 500 juta ini harus menjadi milik keluarga Su. Mengapa memberinya waktu? Keluar dari sini. Su Ming. Raja Ginseng berusia 1000 tahun ditemukan oleh waktu. Apa hubungannya dengan keluarga Su? Su Ye. Apa yang Anda katakan tidak benar. Nanshan ternyata adalah keluarga Su kami. Raja Ginseng Millennium. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Su? Tapi, akhirnya ditemukan. Ginseng berusia 1000 tahun ini adalah raja saya. Kanan. Siapapun yang menemukannya adalah siapa? Keluarga Su saya dan Raja Ginseng ini. Tidak ada kesempatan. HMPH. Selanjutnya, ada lot kedua hari ini. Lot kedua ini. Ini adalah biru dan putih yang digunakan oleh pengadilan. Harga awal adalah 5 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000 yuan. 10 juta. Orang tua. Keluarga Chen ini. Mengapa Anda sangat menghargai biru dan putih Ming ini? Ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Beberapa hari kemudian, itu adalah kepala dari 4 keluarga besar di Haicheng. Ulang tahun ke-80 Tuan Qin. Dia paling menyukai biru cerah dan putih. Porselen biru dan putih ini. Ini sempurna sebagai hadiah ulang tahun. Tapi jika Anda menyukainya, saya bisa. Orang tua. Saya bukan orang bawahan dan anggun. Hal semacam ini untukku. Tidak ada nilai. $15 juta. Kesepakatan. Selamat kepada pembeli nomor 1. Berhasil memotret biru dan putih cerah ini. UPS. Selamat, Tuan Su.
Ada yang salah. Apa yang Anda katakan? Perlambat. Apakah Anda memiliki pertanyaan lagi? Kepala keluarga sangat menyukai biru dan putih cerah ini. Bisakah Anda membiarkan kepala keluarga melihatnya? Karena dia ingin melihatnya. Kemudian biarkan dia melihat. Berikan padanya. Hahaha. Tuan Tuasu. Anda benar-benar menghabiskan 15 juta. Membeli yang palsu. Hahaha, tidak mungkin. Ini adalah lelang. Bagaimana mungkin ada yang palsu? Karena itu benar-benar bersama saya. Apa yang Anda katakan? UPS. Biru dan putih cerah ini. Saya membawanya ke lelang. Tapi apa? Saya tidak sengaja mengambil yang palsu. Saya benar-benar minta maaf. Kepala keluarga Chen. Anda sengaja membawa yang palsu untuk dilelang. Dia bahkan sengaja menaikkan harganya. Apa yang Anda lakukan? Oh, salahkan. Anda hanya bisa menyalahkan keluarga Su Anda. Nasib buruk. Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? $15 juta membeli yang palsu. Tuan Su. Masalah ini akan menyebar. Wajah apa yang dimiliki keluarga Su Anda? Peringkat di antara 4 keluarga besar di Haicheng. Waktu berhenti. Pemulihan waktu. Saya ingin mengatakan, manakah dari dua biru dan putih ini yang benar dan mana yang salah? Bukan terserah Anda untuk memiliki keputusan akhir. Anda adalah kaki lumpur pedesaan. Apa yang Anda ketahui tentang porselen biru dan putih? Ayo menjadi keren. HMPH. Saya berkata, yang ini di tanganku adalah hal yang asli. Dan milikmu palsu. Kentut. Barang-barang Lauzu. Keaslian terserah Anda untuk menilai. Anda tidak harus menutupinya untuk saya. Yang ini adalah. Saya mengatakan ini adalah hal yang nyata. Iya. Mungkinkah kepala keluarga Chen melakukan kesalahan? Lihatlah wajah percaya diri anak ini. Itu tidak terlihat seperti palsu. Keluarga Liu saya adalah keluarga harta karun. Bisakah Anda membiarkan saya melihat Ming Qinghua ini? Porselen biru dan putih ini. Itu memang hal yang nyata. Tidak mungkin. Memang, itu adalah hal yang nyata. Sungguh. Sama sekali tidak. Ini adalah hal nyata di tanganku. Apa yang Anda miliki di tangan Anda palsu? Kepala keluarga Chen. Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Yang ada di tanganmu. Anda palsu. Anda adalah orang yang tepat. Kentut. Bagaimana saya bisa salah? Ini benar bagi saya. Nah, itu memang produk yang bagus. Itu memang palsu. Kepala keluarga Chen. Anda mungkin sibuk membuat kesalahan. Tapi itu bengkok. Letakkan biru dan putih cerah yang asli, mengeluarkannya dan melelangnya. Palsu. Ternyata palsu. Xiao Chen, terima kasih telah memotong cintamu. Orang tua, saya. Saya sangat senang hari ini. Hahaha. Acara hari ini. Keluarga Chen saya tidak akan pernah menyerah. Dan seterusnya. Apalagi yang akan Anda lakukan? Sebelum berangkat. Pertama-tama lunasi 500 juta yuan dari Raja Ginseng. Iya. Kepala keluarga Chen bahkan melelang barang antik palsu. Hal-hal bisa dilakukan. Jika Anda mendapatkan Raja Ginseng dan menyesalinya, apa yang harus dilakukan jika Anda tidak memberikan uang? Lebih baik menyelesaikannya di tempat. Bukankah seharusnya? Chen Jialian 500 juta. Tidak bisa mengeluarkannya. Jika tidak, bawa 1000 tahun ini kepada Raja. Izinkan saya juga memberikannya kepada keluarga Su. Bukankah hanya 500 juta? Ini dia. Oke, kamu bisa keluar. Oke, kamu bisa keluar. Oke, satu Anda bisa berguling. Oke, kamu bisa keluar. Oke, satu Anda bisa berguling. 500 juta ini. Bagaimana Anda memakannya? Bagaimana saya ingin Anda meludahkannya? Bocah bau, ingat aku. Pergi.
Industri keluarga Chen telah terlibat dalam gangster sebelumnya. Saya khawatir dia akan merugikan Anda. Jika tidak, Anda dan Hakim akan dihormati. Pindah ke keluarga Su. Belum tentu. Keluarga Chen ini ada di mata saya. Seperti semut. Adalah bekerja keras. Hei, gosok. Ya, itu saja. Uleni. Hai. Hei, anakku sudah kembali. Apakah ginseng itu laku? Terjual. Tebak berapa banyak yang terjual? 50.000. Oh, kamu orang tua yang sudah mati. Anda seharusnya menanamnya. Lobak putih besar itu. 50.000 Anda mengirim Hanako. Hai. Lihat sendiri. UPS. Orang tua, datang dan hitung untukku. Ini memiliki beberapa nol. 10.000.000. 100, 500 juta. Ginseng berusia 1000 tahun itu, dijual seharga 500 juta. Saya pikir 500 juta hilang. Itu adalah Raja Ginseng berusia 1000 tahun. Dikatakan bahwa tidak berlebihan untuk menghidupkan kembali orang mati. Apakah itu benar-benar ajaib? Hai, putra. Hal yang sangat baik. Apakah sudah terlambat bagi kita untuk menyesalinya sekarang? Aduh. Itu bukan satu. Itu hanya ginseng berusia 1000 tahun. Anda ingin. Anak saya menarik mobil kembali untuk Anda. Aduh. Jangan ikuti kesalahan ayahmu. Anda pikir itu lobak air yang Anda tanam. Mengembalikan mobil. Sungguh. $500 juta. Cucu saya. Cucu cicit saya. Uang kehidupan ini. Ini semua ada di sana. Konyol. Bu, kamu terlalu banyak berpikir. Cucu cicit itu memikirkannya. Anda mengatakan yang sebenarnya kepada ibu Anda. Apakah Anda punya pacar? Ibu. Itu bukan untuk. Biarkan Anda datang ke Hai Cheng. Kamu benar-benar berbohong padaku. Kamu anak laki-laki. Anda bahkan berbohong kepada saya. Sayap yang sangat keras. Itu menyakitkan. Ibu terluka. Itu menyakitkan. Aduh, putra. Anda berpegangan erat, oke. Jika tidak, gadis baik ini. Mereka semua direnggut oleh orang lain. Ibu dan ayah tahu. Saya yakin saya akan berpegangan erat. Oh iya. Dan ini. Seseorang memberimu satu. Benda ini datang. Saya juga tidak merobohkannya. Bongkar dan bongkar. Oke. Ayo masak untukmu. Oh, oke. Terima kasih, orang tua. Apa yang ingin kamu makan? Nah, Anda bisa makan apa saja. Saya akan pergi. Akta properti. Perjanjian ekuitas. Mungkinkah itu WFA? Hai. Hai. Perjanjian ekuitas dan akta kepemilikan. Aku sudah mengirimkannya kepadamu. Anda berada di 3 platform e-commerce. Dimiliki 30% dari ekuitas. Ada 10 rumah di Hai Cheng. Apa yang Anda tunjukkan selanjutnya? WFA. Anda melakukan pekerjaan dengan baik dengan investasi ini. Selanjutnya, Anda memberi saya beberapa anakan berharga. Pergi ke Nanshan. Seperti beberapa nanmu emas. Roseward berdaun kecil, dan Huang Huali itu. Uang bukanlah masalah. Dipahami. Oke. Selanjutnya, saya ingin membiarkan Nanshan itu telah menjadi gunung emas yang sesungguhnya. Sedang. Waktu dipercepat. Waktu Hai. Xiao Su ada di sini untuk menemukanmu. Mengapa Anda di sini? Saya baik-baik saja di rumah, hanya untuk bertemu dengan Anda. Saya mendengar bibi saya mengatakan bahwa Anda sedang menanam pohon. Ia telah ditanam. Hai. Putra. Kapan di sini? Ada hutan seperti itu. Aduh. Awalnya ada hutan di sini. Hei ya. Bukankah kamu bilang ingin menanam sayuran? Saya akan membantu Anda. Oke. Pergi. Berhenti. Untuk apa Anda di sini? Meskipun Nanshan ini untukmu. Tapi segala sesuatu di gunung ini. Dari arena pacuan kuda ke lapangan golf. Mana yang tidak dibangun oleh keluarga Sukami? Mengapa kita tidak bisa datang? Saya akan memberitahu Anda tentang waktu. Ayah saya dan saya telah berada di sini selama beberapa tahun berinvestasi di Nanshan. Setidaknya 3 atau 400 juta. Tapi itu tidak bisa murah tanpa alasan. Kamu anak bau. Jadi, apa yang Anda inginkan dari sini? Jual 500 juta Raja Ginseng. Kita harus memberi keluarga Su kita 300 juta yuan. Bibi kedua, Anda di sini. Apakah kakek setuju? Su Ye. Jangan memutar siku Anda keluar. Kami melakukannya. Ini juga demi keluarga Sukami. Bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak setuju? Kalau begitu saya akan memberitahu Anda juga. Ingin mendapatkan uang dari saya. Tidak sepeser pun. Jangan tahu malu pada waktunya. Ternyata Anda adalah wajah kulit kedua. Pantas saja kulit ini berkulit begitu tebal. Anda. Tidak apa-apa jika Anda tidak memberi uang. Tapi Gunung Selatan ini. Lapangan golf. Dan anggota arena pacuan kuda. Itu masih di tangan kita. Saya punya sepatah kata. Lapangan golf dapat dibuat dalam waktu singkat. Dan
dan arena pacuan kuda bangkrut. Tahun ini, lapangan golf, dan biaya pemeliharaan peternakan kuda. Ini adalah biaya besar. 500 juta di tanganmu. Berapa lama itu bisa bertahan? Anda sangat tercela. Saya harus memberitahu kakek saya. Kami adalah Suming, cucu lelaki tua itu. Orang tua itu akan menghadapi orang luar. Demi wajah Tuan Su, aku tidak bisa mengkhawatirkanmu. Jika Anda masih ingin melakukan ini, terus lakukan terlalu banyak. Bahkan jika Tuan Su datang sendiri, aku tidak bisa menahanmu. Masih sangat gila. Saya harus mengajari Anda hari ini. Apa itu aturan? Pengunjung, pelajari saya tentang ini. Saya tidak tahu ketinggian langit. Siapa di antara kalian yang berani? Siapa yang berani menyentuh anakku? Saya melihat siapa di antara Anda yang berani melakukannya. Nanmu Sutra Emas. Ah, apa nanmu? Ayah, yang ini di tanganmu, biasa tidak bisa di kayu biasa. Ini adalah Nanmu Sutra Emas dari setiap inci kayu. Apa? Anda mengatakan kayu yang rusak ini. Ini adalah Nanmu Sutra Emas, tapi di hutan di belakang. Ada banyak pohon seperti ini. Ya, ayah, saya mengetahuinya sejak lama di hutan ini. Bukan hanya Nanmu Emas ini. Ada juga Huang Huali. Rosewort berdaun kecil. Selain itu, pohon-pohon itu berusia ratusan tahun. Ambil saja satu. Bisa bernilai jutaan. Waktu. Sekarang saya secara resmi memberitahu Anda. Keluarga Su ingin mengambil kembali Nanshan. Segala sesuatu di Gunung Selatan ini. Itu tidak ada hubungannya denganmu lagi. Suming, jangan pergi terlalu jauh. Nanshan diberikan waktu oleh kakek saya. Anda tidak memiliki hak untuk mengambilnya kembali. Suye, apakah kamu bodoh? Hanya kayu ini. Setidaknya bernilai ratusan juta. Mengapa? Diberikan secara gratis roti pedesaan ini. Lalu bagaimana jika saya tidak memberikannya? Tidak diberikan. Dengan kekuatan keluarga Su saya, biarkan Anda keluarga menghilang diam-diam. Semudah membalik tangan Anda. Kakek. Saya minta maaf atas kurangnya disiplin saya. Biarkan keturunan yang tidak layak ini menabrakmu. Aku akan menghukum mereka. Uruskan pekerjaan rumah tangga Anda sendiri. Jika tidak, jangan keberatan membersihkan portal untuk Anda. Berlutut. Kakek. Ibu saya dan saya melakukannya. Itu juga demi keluarga Su. Hanya di hutan. Semua adalah pohon berharga yang berusia ribuan tahun. Mengapa? Berikan saja kepada bocah bau ini. Saya telah memberi Nanshan waktu. Bahkan jika dia menemukan emas di sini. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Jika Anda tidak berlutut. Segala sesuatu tentang keluarga Su. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Waktu. Tolong lihat juga wajahku yang kurus. Anda memaafkan mereka. Aku akan menanggung hukuman. Saya membiarkan mereka berdua. Mulai sekarang. Mereka tidak diizinkan masuk ke Nanshan. Jika tidak, Anda akan menanggung konsekuensinya. Saya pasti menyukainya. Keluar. Keluar dari sini. Ngomong-ngomong, orang tua. Apa yang Anda lakukan hari ini? Kami mengikuti beberapa orang tua. Bermain golf di samping. Saya mendengar bahwa ada sesuatu yang terjadi di sana. Datang saja dan lihat. Terletak di keluarga Fang di kota Xiahai. Di rumah di kota laut. Dalam keluarga Wang di kota Xiahai. Keluarga Fang ada di keluarga Wang. Ini semua adalah kota laut. Kepala tua dari keluarga atas. Mengapa Anda ingin melakukan anak malang ini? Budak. Diam. Pohon-pohon di sini Anda. Tersedia untuk dijual. Di hutan ini. Ada 30 mutiara sutra emas dan kayu Nanmu. 30 pir kuning. 40 rosewort berdaun kecil. Anda membaginya sendiri. Itu 100 juta. Saya ingin 50 tanaman. Itu 60 juta. Saya ingin 30 tanaman. Ini 20 juta. Saya ingin 10 tanaman. Ini 20 juta. Dan saya ingin 10 tanaman. Ibu. Ada 200 juta di sini. Kamu dan ayah, ambil uang saku kamu. 200 juta. Anda sangat mudah. Saya mendapatkannya. Saya mendapatkannya. Beberapa lelaki tua. Saya berharap memiliki kesempatan di masa depan dan bekerja sama dengan Anda. Waktu mundur. Jika Anda memiliki drive di masa depan, keluarga kami akan berusaha sekuat tenaga. Saya juga di rumah. Begitu juga keluarga Wang saya. Hanya kendalikan keluarga. Saya hanya bisa berada di Haicheng, tempat yang penuh dengan kekuatan. Lindungi orang tua saya.
Apapun yang Anda inginkan, jalani kehidupan yang Anda inginkan. Waktu mundur, itu dapat memperbaiki fungsi tubuh manusia, memperpanjang umur orang yang sekarat. Jika butuh waktu, mempercepat tingkat penuaan orang. Bukankah itu membunuh? Waktu. Mempercepat. Tebakanku. Benar saja. Satu tangan mengambil jiwa. Prosedur seumur hidup. Waktu saya dimulai hari ini. Terlahir kembali secara resmi. Tetapkan tempat untuk menjadi dewa. Putra. Cepat duduk, ibu dan ayah. Putra. Bagaimana saya bisa sampai pada titik ini? Masih terasa seperti mimpi. Kamu bilang kamu sangat mudah. Memperoleh 200 juta. Mimpi yang luar biasa. Bukankah uang itu ada di tanganmu? Edwards. Beritahu ibumu. Orang tua yang pergi hari ini. Apa identitas mereka? Bagaimana perasaan saya? Mereka semua menghormati Anda. Ya waktu. Mereka memandangmu. Ini tidak seperti menonton generasi muda. Semuanya seperti perantara. Para junior memandang para tesepuh. Apakah mereka meminta Anda? UPS, orang tua. Jangan terlalu banyak berpikir. Mereka hanya ingin membeli beberapa hutan berusia sahabat kami. Ya Tuhan. Anda menaruh uang itu. Sama seperti 500 juta yang terjual ginseng terakhir kali. Anda menyatukannya dan menyembunyikannya. Jika Anda tidak takut pada pencuri, Anda takut pada pencuri. Jangan khawatir. Ini istri anakku. Saya berhati-hati. Anda adalah waktu. Siapa Anda? Lao Zu berwarna hitam. Ini adalah Black Friday saudara laki-laki saya. Kami adalah raja neraka yang hidup di Haicheng, bawahan saudara Hei. Saudara Hei ingin bertemu denganmu. Ikut kami. Apa saudara kulit hitam putih saudara laki-laki? Kami tidak mengenal Anda. Mengapa anakku harus pergi bersamamu? Adalah. Anda ingin membawa anak saya. Injak mayatku. Hai. Ibu dan ayah. Anda naik ke atas dulu. Ah, tidak, nak, aku tidak. Ibu mempercayaiku. Kamu tidak bisa melepaskanku. Anda naik dulu. Saya akan baik-baik saja. Jangan takut. Dengarkan waktu. Ayo pergi. Ayah. Tidak peduli apa yang terjadi. Tidak ada dari Anda yang harus turun. Tunggu kabar saya. Baik. Hai pergi, putra. Yang saya bicarakan kepada Anda. Yang disebut saudara kulit hitam. Saya tidak mengenalnya sama sekali. Apa yang dia lakukan dengan saya? Dari mana begitu banyak omong kosong berasal? Ma Liu dan Lao Zu pergi menemui saudara Hei. Hindari rasa sakit daging dan darah. Jika saya tidak ingin pergi. Anak laki-laki, di perbatasan Haicheng. Bahkan jika dia adalah kepala dari 4 keluarga besar, mereka tidak berani membantah wajah saudara Hei. Kecuali Anda tidak ingin mati. Karena saudara Hei sangat ingin melihat saya. Kemudian biarkan dia berguling sendiri. Jangan bersulang dan jangan makan dan menghukum anggur. Saya hanya menghitung sampai 3. Biarkan aku melihatnya, apakah dia layak? Tidak ingin menyakiti anakku. Berhentilah untukku. Ayah. Waktu. Pemulihan. Waktu. Mundur. Hai. Saya tidak ditembak. Tapi barusan, saya ingat saya dengan jelas. Ayah bangkit. Ayah. Kamu terlalu gugup. Halusinasi. Kamu kembali dengan cepat. Jangan keluar kali ini. Tapi Anda. Dulu kamu dan ibuku yang melindungiku. Kali ini. Aku di sini untuk melindungimu. Oke. Hati-hati. Anda kembali dulu. Aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Tapi kamu berani menyakiti ayahku. Tak termaafkan. Maaf. Aku akan membiarkanmu melihat darah hari ini. Sepertinya Anda peduli. 2 lelaki tua di lantai atas masih hidup dan mati. Saya memberi Anda 2 pilihan sekarang. Atau aku mengirim keluargamu yang terdiri dari 3 orang ke neraka. Saya tidak pergi ke neraka. Siapapun yang menyukainya akan jatuh. Hei, apa? Untuk menyerah. Kemudian Anda, waktu dipercepat. Dia akan mati, tetapi dia tidak mati. Anda, apa yang kamu lakukan padanya? Saya memberi Anda 2 opsi sekarang. Atau, bawa aku menemui saudara Hei. Atau, pergi ke neraka bersamanya. Hei gak ada di aula Raja Neraka. Aku akan membawamu menemuinya. Aku akan membawamu menemuinya. Wu Fa. Bawa orang ke Haicheng nomor 1 villa. Bawa orang-orang ke sini ke kantor polisi.
Pimpin jalan, putra, putra. Putra-putra. Jika kita tidak pergi, kita tidak akan pergi. Anak. Anak-anak selalu harus melalui pasang surut. Putra. Apa yang ingin Anda lakukan? Lakukan saja dengan percaya diri dan keberanian. Ibu dan ayah selalu menjadi dukungan kuat Anda. Ibu dan ayah, kamu menungguku di rumah. Saya akan segera kembali. Pergi. Oh, orang tua. Jangan khawatir. Saudara Hei. Dia datang. Anda adalah waktu. Anda dikenal sebagai Hai Cheng. Saudara kulit hitam dari Raja Neraka yang hidup. Yo. Anak itu cukup sombong. Anda pergi. Ajari dia dulu. Aturan aula Yama kami. Saudara Hei. Anak ini agak jahat. Mengapa kamu kembali? 3 hitam. 3 hitam. Tertangkap. Hanya anak ini yang melakukannya. Jika bukan karena kepintaran saya tidak bisa kembali. Lao Zu telah berada di kota laut selama bertahun-tahun. Anda adalah orang pertama yang membiarkan Lao Zu, orang yang kempes, di Hai Cheng. Kecuali Lao Zu. Tidak diperbolehkan. Ada orang yang luar biasa sepertimu. Hapuskan dia untuk Lao Zu. Ada benih. Datang dan coba. Berikan ke Lao Zi. Jeda waktu. Tuan Hei. Pemulihan waktu. Apa yang terjadi? Saudara Hei, saya baru saja mengatakan bahwa anak ini sangat jahat. Dia mengangkat tangannya seperti itu. 3 hitam berdarah. Dia pingsan di tanah. Saya tidak peduli cara bengkok seperti apa Anda. Selama Anda memasuki aula neraka, hanya bisa menjadi hantu saudara laki-laki hitam saya di bawah senjata. Terserah Anda. Anak laki-laki. Anda sendirian. Tidak bersenjata. Hari ini jalan buntu Anda. Menembak. Ayak dia ke dalam saya. Waktu dipercepat. Ini. Apa yang terjadi? Anda membela saya. Bunuh dia untukku. Saudara Hei. Mereka semua pingsan. Sama seperti Heisan. Hanya ada satu napas tersisa. Anda. Anda adalah manusia atau hantu. Dalam jentikan jari. Ini menentukan hidup dan mati. Bagaimanapun juga, Anda adalah manusia atau hantu. Bagaimana menurutmu? Menguasai. Kami salah. Anda memiliki sejumlah besar orang dewasa. Selamatkan aku kali ini. Saya akan menjadi sapi dan kuda. Akan membalas Anda. Maka sekarang saya memberi Anda 2 jalan. Jalan buntu. Cara hidup. Kami memilih cara hidup. Cara hidup adalah mulai hari ini. Aula Yama Anda. Ubah kejahatan dan kembali ke kanan. Lakukan hal-hal untuk saya di masa depan. Dengarkan Anda. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta kepadaku. Sangat bagus. Ini disebut. Tentara tidak meremehkan penipuan. Anak laki-laki Bao, membunuh begitu banyak saudara Lao Zu. Anda lelah hidup. Saudara Hei, Anda mengatakannya. Apa yang harus dilakukan dengan anak ini? Selama Anda meletakkannya, cara menjentikan jari Anda. Bunuh aku, saudara-saudara ini memberitahuku. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Bagaimana? Jangan pikirkan itu. Saya menyarankan Anda untuk tidak meminta masalah. Lao Zu memiliki kekuatan dan metode. Melawan Anda, dengarkan kenyamanan Anda. Saudara Hei, itu adalah kepala keluarga Chen. Dia sudah ada di tanganku. Saya berjanji. Dia tidak akan melihat matahari besok. Uang yang kamu janjikan untuk memberiku. Transfer ke akun Lao Zu sesegera mungkin. Anak itu menghitung nasibmu. Tuan keluarga Chen membunuhmu dengan tangannya sendiri. Maka aku harus membiarkanmu. Tunggu sebentar sebelum Anda mati. Ternyata, di belakangmu adalah keluarga Chen. Anda mencari kematian.
Waktu mundur. Awalnya, aku ingin membuatmu tetap hidup. Tapi sekarang lihat. Saya memberi Anda kesempatan. Anda juga tidak menghargainya. Anda bukan manusia. Tentu saja saya bukan manusia. Karena aku adalah Tuhan. WFA, Anda pergi ke kuil dunia bawah sekarang. Tempatkan orang-orang di sini. Semua dikirim ke kantor polisi. Mulai hari ini. Tidak ada Aula Yama di Haicheng. Selanjutnya. Ini adalah keluarga Chen. Waktu. Anda tidak jatuh ke dalam. Apakah itu di tangan Aula Neraka? Kepala keluarga Chen. Lihat saya belum mati. Bukankah itu mengejutkan? Saudara kulit hitam ini. Dia merebut Lauzi dengan total 5 juta. Benar-benar membiarkan Anda meninggalkan Aula Hades hidup-hidup. Waktu. Mengapa Anda di sini? Saudari Qin. Bagaimana Anda bisa berada di sini? Itu semua untuk menyalahkan Willow ini seperti asal. Saya ingat permulaannya. Hal yang saya keluarkan. Biarkan kepala keluarga Chen ikat kami berdua. Ingin membalas dendam pada kami. Kalian semua terlibat oleh saya. Saya tidak akan duduk diam. Kepala keluarga Chen. Anda membiarkan mereka pergi. Tidak, tidak. Ini adalah wilayah keluarga Chen. Karena Anda telah datang ke pintu. Maka jangan berpikir untuk meninggalkan salah satu dari Anda. Waktu. Dilelang. Kamu membuatku kehilangan muka. Awalnya aku ingin menyelamatkan hidupmu. Tetapi Anda sendiri datang ke pintu untuk mencari kematian. Maka tidak heran saya. Siapa yang akan mati karena kita? Belum tentu. Berhenti, apakah kamu tidak akan membalas dendam? Datang saja padaku. Waktunya Anda pergi dengan cepat. Willow seperti asap. Anda hanya akan merentangkan kaki Anda. Imut kecil yang lucu yang menyenangkan pria. Bibi, aku melakukan sesuatu sendiri. Anda melepaskan waktu. Sudah larut. Dia berani melawan tuan keluarga Chen kita. Hari ini dia pasti akan mati. Waktu. Pahlawan tidak menderita kerugian langsung. Anda pergi. Saudari Qin, jangan khawatirkan saya. Hari ini saya datang ke rumah Chen. Saya datang kepada mereka untuk menyelesaikan akun. HMPH. Saya tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Jangan lakukan dulu. Dan seterusnya. Kamu imut kecil. Apa yang harus dilakukan? Apa yang Anda inginkan? Hanya dengan begitu kita bisa melepaskan waktu. Tidak apa-apa jika kamu ingin aku melepaskannya. Selama dia berlutut dan bersujud 3 kali. 500 juta lagi untuk Lauzu. Waktu Anda. Saudari Qin, saya menghargai kebaikan Anda. Tapi kondisinya. Sama sekali tidak mungkin untuk menyetujui. Adik laki-laki. Kakak tahu. Anda memiliki tulang punggung yang keras, tapi orang-orang berada di bawah atap. Saya harus menundukkan kepala. Waktu. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Hansi menahan penghinaan selangkangannya untuk sementara waktu. Baru pada saat itulah ia memberikan kontribusi pada pendirian negara. Tahan saja kali ini. Hanya yang lemah. Hanya dengan begitu toleransi akan dianggap sebagai kemurahan hati. Saya tidak percaya pada hal-hal ini. Keluarga Chen adalah keluarga Haicheng. Dia menggerakkan jari-jarinya, bisa membuatmu menghilang. Anda pergi dengan cepat. Anda bukan lawannya. Hari ini, bukan keluarga Chen yang ingin menghancurkanku. Tetapi aku akan membinasakan mereka. UPS. Saya benar-benar tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Andalkan saja Anda sendiri. Saya masih ingin menghancurkan keluarga Chen. Karena keluarga Chen telah mengajukan syarat. Saya juga harus tetap berhubungan satu sama lain. Jika Anda ingin mempertahankan keluarga Chen, hanya bersujud padaku 3 kali. Dan kompensasi 1 miliar. Jika tidak, keluarga Chen akan menghilang selamanya di Haicheng. Apakah Anda tergila-gila dengan untung dan rugi? Kamu serangga kecil. Berani melawan keluarga Chen. Anda seperti kelabang yang mengguncang pohon. Anda berani membuat keributan besar. Apakah Anda tidak penasaran? Jika aku melarikan diri dari aula neraka. Setelah sekian lama. Mengapa tidak ada yang mengejarku? Apa yang Anda maksud dengan itu? Aula Raja Neraka. Itu telah benar-benar menghilang dari Haicheng. Dan yang berikutnya. Ini keluarga Chen Anda. Ini konyol. Aula Raja Neraka, tapi Raja Pasukan Bawah Tanah di Haicheng. Dilengkapi dengan baik. Terserah Anda. Bagaimana mungkin untuk menghancurkan mereka? Tidak masalah. Tunggu aku menghancurkan keluarga Chen. Secara alami, Anda tidak akan memiliki apa-apa untuk dikatakan. Saya tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Jadi tunggu apa lagi? Tangkap dia untukku. Jeda waktu. Pemulihan waktu. Bagaimana situasinya? Bagaimana dengan yang lain? Aku tepat di sebelahmu. Kapan Anda datang ke sisi saya? Ini. Tidak perlu tahu. Kamu baik-baik saja, sayangku. Bangun untukku. Waktu. Kamu benar-benar menggangguku. Saudara laki-laki menyalin orang-orang. Anda tahu orang-orang di Istana Hades. Bagaimana itu dihancurkan? Karena mereka menodongkan senjata ke arah saya. Mengapa Anda masih tercengang? Cepat dan pukuli dia sampai mati untukku. Waktu dipercepat. Apa yang terjadi? Keluarga Chen mulai hari ini akan benar-benar menghilang di Haicheng.
Waktu. Keluarga Chen saya juga. Hai Cheng adalah keluarga berusia seabad. Hanya karena kamu masih ingin menghancurkan keluarga Chen saya. Jangan pikirkan itu. Bagaimana jika saya menambahkan keluarga Su saya? Waktu. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Wu Fa. Orang-orang dari Istana Dunia Bawah. Apakah semuanya selesai? Saya mengikuti perintah Anda. Semua orang di aula neraka. Semua dikirim ke kantor polisi. Bukti kejahatan dunia bawah selama bertahun-tahun. Semua telah diserahkan. Tim pengacara saya dari Suez juga dalam keadaan siaga. Benar-benar biarkan dia dihukum. Katakan demikian. Aula Raja Neraka. Itu benar-benar runtuh. Itu benar. Keluarga Su. Namun, itu adalah 4 keluarga besar Hai Cheng. Anda adalah kepala keluarga Su. Seorang dusun. Budak. Anda telah kehilangan wajah leluhur Anda. Kepala keluarga Chen. Mengapa Susi bisa melakukannya selama bertahun-tahun? Sangat kuat. Berdiri teguh. Itu karena urusan terkini. Keluarga Chen Anda telah berakhir seperti ini hari ini. Itu karena Anda mengacaukan orang-orang yang seharusnya tidak main-main dengan mereka. HMPH. Dia hanya dari pedesaan. Kaki lumpur. Saya ingin menghancurkannya. Saya bisa melakukannya kapan saja. Sepertinya tidak ada air mata di peti mati. Waktu dipercepat. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana rasanya? Saya akan mati sekarang. Kepala keluarga Chen. Saya hanya ingin memberitahu Anda. Aku ingin menghancurkan keluarga Chenmu sekarang. Semudah membalik tangan. Tolong selamatkan saya. Saya tidak berani lagi. Sekarang memohon belas kasihan. Sudah terlambat. Itu semua salahku. Tidak. Itu dia. Itu tidak ada hubungannya denganku. Anda. Beraninya kamu mengkhianatiniku. Suami dan istri adalah burung dari hutan yang sama. Ketika bencana besar datang, kita terbang secara terpisah. Terlebih lagi, Anda dan saya bukan suami dan istri. Mengapa aku harus mati bersamamu? Tersesat. Hai. Berhenti. Willow seperti asap. Kemana Anda ingin pergi? Sedikit lucu. Beraninya kamu berkomplot melawan bibimu. Bibi, aku bisa mengalahkanmu hari ini. Ibumu bahkan tidak mengenalmu. Waktu mengatakan untuk membiarkan saya keluar. Mengapa kamu menghentikanku? Aku memiliki dendam terhadapmu. Itu mereka. Tentu saja, mereka harus berurusan dengan Anda. Bibi itu. Aku tidak mengalahkanmu hari ini. Prostesis terbang keluar. Bagaimana kamu bisa mengampunikanku? Sekarang memohon belas kasihan. Sudah terlambat. Keluarga Chen saya tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Kelabang tidak mati saat mati. Disarankan agar Anda tetap berhati-hati dengan keluarga Chen. Wu Fa. Anda telah memasukkan sisa-sisa istana Yama. Membangun kembali organisasi. Nama itu disebut Asosiasi Tianxia. Adalah keluarga Su saya. Bersedia menyumbangkan setengah dari properti keluarga. Semoga begitu. Bergabunglah dengan Asosiasi Dunia. Mohon setuju. Oke. Itu ditangani oleh keluarga Su. Tindak lanjut keluarga Chen. Jika seseorang di keluarga Chen tidak yakin, saya akan mengambil tindakan. Adalah kembali. Putra. Bagaimana Anda terluka? Ibu dan ayah. Saya baik-baik saja. Itu mengkhawatirkan Anda. Kembali saja. Ayah akan memasak untukmu. Aduh, ayah, tidak perlu repot. Saya tidak lapar. Itu, kalian harus istirahat lebih awal. Anda tidak lapar. Apakah Xiao Su juga lapar? Jangan ganggu Bibi. Saya harus kembali. Kakek sedang menungguku di luar. Lalu lain kali saya datang. Bibi akan menunjukkan bantuan kepada Anda. Buat meja hidangan yang bagus. Terima kasih, Bibi. Aku akan pergi dulu. Selamat tinggal paman dan bibiku. Hai. Perlambat. Hai. Oh, gadis yang baik. Iya. Lihatlah menantu perempuan kami. Betapa hebatnya. Hai. Anda untuk Xiao Su. Bagaimana rasanya? Ibu bisa memberitahumu, Xiao Su ini. Tapi itu bisa menarik bagi Anda. Ibu. Saya baru-baru ini. Belum berpikir untuk menikah. Aduh, ayah anak saya memberitahu Anda. Ayah adalah orang yang pernah ke sini. Anda juga mendengarkan ayah. Menyerang saat tiba waktunya untuk menembak. Iya. Lihat Xiao Su ini. Betapa indahnya tampilannya. Latar belakang keluarganya bagus. Jika Anda melewatkannya, Anda pasti akan menyesalinya. Iya. Ibu memberitahumu. Seperti kata pepatah. Pria mengejar wanita. Ini adalah gunung partisi. Wanita mengejar pria. Ini adalah benang kompartemen. Hai. Anda harus mengambil inisiatif. Ibu, ayah, saya tahu. Anda kembali dengan cepat. Aku akan membawamu ke atas, maka Anda harus menganggapnya serius. Berkeliling, ayahmu memiliki pengalaman. Saya pasti tidak akan lupa. Tuan Si, keluarga Hai Chengfang, Wang Jiahe, keluarga Yu, semua mengikuti contoh Tuan Su. Bersedia menyumbangkan setengah dari kekayaan bersihnya. Saya hanya ingin bergabung dengan Asosiasi Dunia. Anda lihat. Berjanjilah kepada mereka. Adalah. Itu benar. Bos dari 3 platform niaga yang telah Anda investasikan. Aku ingin melihatmu. Saya tidak melihatnya. Anda memberitahu mereka. Biarkan mereka melakukan sesuatu dengan baik. Tunggu hari mereka membunyikan bel untuk go public. Saya pribadi merayakan mereka. Oke, saya akan memberitahu mereka. Hei, tunggu. Urusan keluarga Chen. Bagaimana cara menanganinya? Kepala keluarga Chen dicurigai melakukan penggelapan pajak dan bisnis ilegal telah dipenjara. Silsilah keluarga Chen jatuh dan danau berserakan. Itu berantakan dalam semalam. Keluarga Su juga bersatu. Keluarga Fang dan keluarga Wang ada di rumah. Itu membeli properti keluarga Chen dengan harga murah. Oke, Anda bisa pergi.
Tuan Si. Aset keluarga Chen. Semuanya digabungkan dalam asosiasinya. Ditambah keluarga Su dan keluarga Fang. Aset yang disumbangkan oleh keluarga Wang dan keluarga Yu. Aset asosiasi dunia sudah memiliki ratusan miliar. Apakah inventaris aset diperlukan? Izinkan saya melihat Anda. Tidak perlu. Anda memberitahu keluarga Su dan beberapa orang tua lainnya. Identitas sejati saya. Jangan ungkapkan dulu. Adalah. Tuan Su. Kalian berdua duduk. Ada apa, orang tua? Waktu. Kami di sini kali ini. Aku ingin merepotkanmu dengan sesuatu. Anda ingin saya menyelamatkan orang. Ini juga teman lama saya. Ulang tahun ke-80 sudah dekat. Tapi kondisinya. Tapi itu semakin buruk dan lebih buruk. Adalah kepala dari 4 keluarga besar di Haicheng. Orang tua dari keluarga Qin. Kakek Qin bijaksana. Sangat disayangkan bahwa anak dan cucu tidak memenuhi tugas. Hidup dan matinya sekarang tidak pasti. Anak dan cucu berjuang untuk warisan. Berjuang keras. Oke, lalu saya akan pergi melihatnya. Silahkan. Saudari Qin, mengapa kamu di sini? Tidak ada. Aku akan pergi dulu. Hei, tunggu. Saya ingat Lau Qin. Ada seorang putri kecil. 10 tahun yang lalu, melarikan diri dari rumah karena masalah perkawinan. Sepertinya disebut Qin Nuan. Anda adalah Putri Lau Qin. Paman Su, aku tidak menyangka kamu mengingatku. Hek, Anda telah banyak berubah. Saya benar-benar tidak mengenalinya. Itu semua salahku. Saya tidak berani datang sebelumnya. Saya khawatir dia akan marah. Ini dia. Saya tidak menyangka dia sakit parah. Jangan khawatir. Saya di sini. Cara menyelamatkan ayahmu telah ditemukan. Apa sebenarnya caranya? Waktu. Waktu, kamu bisa menyelamatkan ayahku. Anda dapat mencobanya. Itu bagus. Apapun metode yang Anda gunakan. Tidak peduli berapa biayanya. Saya bisa mengatakannya. Apa yang Anda lakukan? Berhenti. Qin Ping, Qin An. Anda masih memiliki wajah. Qin Nuan. Bagaimana Anda berbicara? Kami adalah saudaramu. Anda membawa begitu banyak orang. Apakah disengaja ingin lelaki tua itu mati? Apa yang Anda lakukan? Saya di sini untuk merawat Tuan Qin. Apa yang kamu bercanda? Orang tua saya. Itu adalah kanker stadium lanjut. Bahkan Dr. Top dikatakan bahwa itu tidak ada harapan. Bawang hijau yang mana Anda? Berani juga datang ke keluarga Qin kami untuk memasang bawang putih. Karena tidak ada dari Anda yang mau penyakit orang tuamu. Saya tidak perlu menyimpannya. Berbaring di tempat tidur akan segera mati. Itu ayahmu. Kalian berdua, lihatlah ayahmu. Apakah minyaknya habis seperti ini? Paman Su dan ayahku sudah tua. Tidak tahan lemparan. Mati lebih awal dan lega lebih awal. Anda. Qin Ping. Apakah Anda berbicara tentang bahasa manusia? Anda dapat mengatakannya pada saat yang sama. Apa masalahnya? Saya akan membawanya. Saudari Qin, bukannya aku tidak memberimu wajah. Itu adalah tindakan kedua saudara laki-lakimu. Itu benar-benar mengganggu saya. Tidak apa-apa jika menurutmu aku bisa menyelamatkan lelaki tua itu. Biarkan mereka berdua datang dan tanyakan padaku secara pribadi. Kalian berdua pergi dan memohon padanya untuk menyelamatkan ayahmu. Mengapa berhenti? Hai BH. Mengapa? Bagaimanapun, lelaki tua itu sekarang. Dia suka menabung atau tidak? Hai. Waktu. Kamu tidak ingin menyelamatkan ayahku. Tolong bantu saya melihatnya. SSSH. Lau Qin. Jika Anda bisa mendengarnya. Anda. Besarkan 2 serigala bermata putih ini. Itu hanya akan membuat Anda marah. Setiap orang memiliki nasibnya sendiri. Jangan memaksanya. Anak domba berlutut untuk menyusui. Gagak memberi makan kembali. Beberapa orang berlomba untuk terhubung dengan orang tua kandung Anda sendiri. Dia mengabaikan semuanya. Ini bukan pribadi. Apa yang Anda ketahui? Bahkan kata dokter, ayah hanya memiliki beberapa hari tersisa. Mengapa repot-repot dengan lebih banyak perawatan? Sia-sia menambah penderitaan orang tuanya. Jika tidak perlu meningkatkan rasa sakitnya. Dapat menyelamatkannya. Apakah Anda mau? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencoba? Aku melihat kalian berdua. Saya sama sekali tidak ingin menyelamatkan nyawa ayah saya. Qin Nuan. Anda adalah wanita yang sudah menikah. Kualifikasi apa? Datang dan ikut campur dalam urusan keluarga Qin kami. Berbaring di tempat tidur adalah ayah saya. Saya akan mengurusnya. Saya mengerti. Anda mengincar warisan lelaki tua itu. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Anda membayar sepeser pun. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya dari keluarga Qin. 10 tahun yang lalu, Anda telah bersama keluarga Qin kami. Kebaikan terputus. Saya tidak ingin sepeser pun dari warisan. Tapi ayah, aku harus menyelamatkanmu. Waktu. Silahkan. Bantu ayahku. Bukannya saya tidak ingin menyelamatkannya. Hanya ingin membuatnya lebih baik. Kalian bertiga dibutuhkan. Gaya awal. Oke, Anda mengatakan, apa yang Anda butuhkan untuk saya lakukan hari ini?
Bahkan jika Anda memegang pisau di leher Anda, saya juga meminta mereka untuk menyelamatkan ayah saya. Secara sederhana, saya ingin lelaki tua itu pulih. Hanya satu hal. Itulah umur kerabat terdekat. Umur yang paling disayangi. Itu benar. Tuan Qin, minyak sudah habis dan lampu telah mengering. Jika Anda bertiga bersedia meminjamkannya masing-masing 10 tahun. Orang tua itu Qin, Anda bisa hidup 30 tahun lagi. Bahkan jika itu masing-masing dari Anda meminjamkannya hanya 5 tahun. Kemudian setidaknya dia baik-baik saja. Dia hidup selama 15 tahun lagi. Sungguh. Itu benar. Saya tidak percaya. Anda dapat bertanya kepada Tuan Su. Itu benar. Saya akan mati beberapa hari yang lalu. Anda semua tahu itu. Ini adalah cara waktu digunakan untuk meminjam takdir. Biarkan saya mengembalikan kehidupan baru. Bukankah hanya beberapa tahun lebih sedikit? Dua paman. Anda harus bersedia memberikan hidup Anda. Pinjamkan ke kakek Qin, kan? Ini. Saya khawatir ini tidak baik. Jika kita sendiri memiliki umur yang pendek, kita akan memiliki umur yang singkat. Pinjamkan selama beberapa tahun lagi. Bukankah itu akan mati? Itu saja. Biasanya ayah paling mencintai kita. Jika dia tahu menggunakan hidup kita, tukarkan hidupnya. Dia pasti tidak mau. Pada akhirnya, lelaki tua itu tidak mau. Atau kalian berdua tidak mau. Hai bocah bau. Saya tidak berpikir Anda di sini untuk menyelamatkan lelaki tua itu sama sekali. Ini di sini untuk menemukan masalah. Kanan, saya pikir Anda datang ke keluarga Qin kami untuk menipu uang. Sungguh kehidupan yang menopang kehidupan. Keluar dari sini. Sepertinya Anda keras hati. Aku tidak ingin menyelamatkan orang tuamu. Dalam hal ini, saya tidak perlu tinggal di sini. Hilang. Hei, mereka tidak mau. Maka Anda harus memikirkannya. Ambil 30 tahun hidup darimu. Ada kemungkinan besar Anda akan mati. Saya memikirkannya dengan jelas. Selama 10 tahun, saya tidak pernah merawat ayah saya. 30 tahun. Bahkan jika itu kompensasi saya untuknya. Oke, kalau begitu aku bisa mencoba. Tidak, itu tidak berhasil. Aku tidak membutuhkan hidupmu untuk menyelamatkan. Ini juga tidak baik. Hal-hal telah sampai pada titik ini. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda. Orang tua itu harus mati. Saudari Qin. Sepertinya kalian berdua bersaudara. Saya tidak pernah memikirkannya dari awal hingga akhir. Selamatkan ayahmu. Ayah sangat baik padamu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padanya? Hanya dia yang meninggal. Hanya dengan begitu kita dapat mewarisi perusahaan. Orang tua ini abadi. Jangan pernah memberi kami kekuatan. Beberapa dekade. Kami sudah cukup. Tuan Qin. Saya pikir Anda mendengar semuanya. Ayah. Ayah. Anda, kapan Anda bangun? Ayah. Saya baru saja berbicara omong kosong. Jangan percaya. Kamu benar-benar anakku yang baik. Aku telah membesarkanmu selama hampir 40 tahun. Tapi kamu ingin aku mati. Ah Nuan, kemarilah. Ah Nuan. Tahun-tahun ini. Anda menderita. Oke, kamu Qin Nuan. Saya mengetahuinya. Anda dan kali ini. Kalian berdua berada dalam grup yang sama. Kalian berdua akan datang menipu properti keluarga Qin. Properti keluarga Qin. Saya tidak memperhatikannya sama sekali. Keluarga Qin, itu adalah kepala dari 4 keluarga besar di Haicheng. Hampir 10 miliar aset. Siapa yang tidak bisa dipindahkan? Itu hanya 1 miliar kecil. Di mata saya, itu tidak layak disebutkan sama sekali. Apakah Anda anjing gila menggigit orang? Saya juga di sini, bertemu waktu secara kebetulan. Apa yang baik untuk dibicarakan? Ayah. Bukannya kami tidak menyelamatkanmu. Kami tidak ingin Qin Nuan. Dan konspirasi anak ini berhasil. Maka Anda bisa memberitahu saya. Bagaimana kamu ingin menyelamatkanku? Kami dan saya. Kami telah menghubungi. Dunia akan bertemu dengan tuannya. Biarkan dia datang untuk menyelamatkanmu. Dunia akan bertemu dengan tuannya. Dikatakan, orang tua dari keluarga Fang, keluarga Wang, dan keluarga Yu. Mereka semua diselamatkan oleh Tuan Si. Tidak hanya semua penyakit yang dihilangkan. Selain itu, saya semakin muda dan muda. Ya, ayah. Saat itu, tuannya benar-benar mampu. Tidak seperti pembohong kecil di depanmu. Sejak itu, kamu bilang kamu mengundang Si Ye. Kapan dia siap? Datang dan lihat lelaki tua itu. Mungkin lusa. Lusa. Itulah yang dikatakan ayahku sendiri padamu. Dia akan menemui lelaki tua itu lusa. Tentu saja. HMPH. Karena Anda mengatakan, Anda mengundang master. Kemudian izinkan saya bertanya. Saat ini, tuannya tinggi atau pendek? Apakah tua atau muda? Tidak. Saya bilang Anda pembohong. Anda di sini. Tanyakan tentang berita Si Ye. Apa maksudmu? Karena penguasa mulutmu. Jauh di langit. Sudah dekat. Apa artinya? Hanya IQ Anda. Saya masih ingin memperjuangkan properti keluarga. Palu yang luar biasa. Waktu. Anda adalah Tuan Si. Saya dapat bersaksi. Dia, itulah yang Anda sebut Si Ye. Saya masih memiliki Yu Lao, Fang Lao dan Wang Lao. Mereka semua adalah anggota masyarakat Tianxia. Hanya IQ Anda. Dia juga layak menjadi putra Lao Zu. Tuan Si. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Ayah. Anda mengatakan, saatnya menyelamatkanmu.
Waktu terima kasih. Tidak apa-apa, aku baru saja membangunkannya. Dia belum sepenuhnya pulih dari penyakitnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Bukankah itu, saya perlu menggunakan hidup saya untuk menyelamatkannya. Saya melakukannya. Tidak, itu tidak berhasil. Aku tidak bisa meminta hidupmu. Ayah. Tapi, hai. Kalian semua terlalu banyak berpikir. Saya tidak perlu meminjam hidup saya. Anda bisa menyembuhkan lelaki tua itu. Sungguh. Jika saja aku bisa pulih. Saya ingin menawarkannya. Setengah dari properti keluarga Qin kami. Sebagai imbalannya. Taruh saja milik mereka. Setengah dari saham itu untuk Anda. Ayah. Bagaimana ini bisa bekerja? Saya belum mati. Bagaimana membagi keluarga ini? Saya memiliki keputusan akhir. Anda harus memiliki kemampuan. Keluar dan mulai bisnis Anda sendiri. Tersesat. HMPH. Waktu mundur. Ayah, kamu benar-benar semakin muda. Bagus. Saya merasa semuanya sekarang. Ada energi yang tak ada habisnya. Saya ingin turun sekarang. Jalankan 20 putaran. CE adalah keluarga Qin kami. Saya juga bersedia bergabung dengan asosiasi dunia. Saya hanya master nominal. Secara khusus, dunia akan berada dalam masalah. Anda dapat menemukan Tuan Su. Oke. Saya setuju. Bagus. Tuan Si. Bisakah saya bergabung? Tentu saja. Saya ingin menambahkan orang juga. Oke. Dunia akan terus tumbuh. Apakah sudah waktunya mengadakan jamuan makan? Dalam keluarga Hai Cheng. Di depan mereka. Diresmikan secara resmi. Nah, Anda benar. WFA. Undangan dikirim atas nama Asosiasi Dunia. 3 hari kemudian, perjamuan untuk keluarga besar di Hai Cheng. Biarkan dunia secara resmi mengungkap. Waktunya akan datang. Sepertinya saya datang, belum terlambat. Kakek dan kakek Qin, mereka berada di lounge. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Tuan Si. Ayah memintaku untuk menjemputmu. Saudari Qin, Anda harus memanggil saya waktu. Saya. Aku suka memanggilmu adik laki-laki. Bibi Qin. Sudah 18 tahun. Tidak kecil. Aku berkata gadis kecil. Anda memiliki mata yang buruk. Aku hanya 5 tahun lebih tua darimu. Bagaimana cara menyebutnya? Itulah yang terjadi. Anda dan ayah saya, ini adalah generasi. Berhenti. Sudah larut. Ayo lakukan. Ayo pergi ke lounge dulu. Perlambat. Dunia berkumpul. Kapan Hai Cheng? Ada hal seperti itu. Apa Anda? Mereka adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Hai Cheng. 2 di antaranya. Kepala keluarga Liu dan keluarga San. Siapa Anda? Putra dari keluarga Hai Cheng. Saya telah melihat semuanya. Lihatlah Anda sangat tatap muka. Sungguh kebetulan. Saya juga tidak mengenal Anda. Sepertinya. Anda bukan dari lingkaran keluarga. Anak muda. Bukankah keluargamu memberitahumu? Di perbatasan Hai Cheng. Naga yang harus digulung. Harimau yang harus berbaring. Saya berasal dari daerah pedesaan. Anak laki-laki yang malang. Saya hanya mendengar satu kalimat. Naga berenang di dangkal dan bertemu dengan permainan udang. Harimau itu jatuh ke pinggang dan diintimidasi oleh seekor anjing. HMPH, dia masih seorang dukun. Bagaimana? Ini adalah wanita tertua dari keluarga Su. Itu diurus. Anda berbicara omong kosong. Kepala keluarga Liu sebagai penatua. Bahkan mengabaikan kesopanan. Ekspor merugikan orang. Pengasuhan seperti apa ini? Siapa Anda? Ayah saya adalah kepala keluarga Qin. Wanita tertua dari keluarga Qin. Saya mendengar, kepala keluarga Qin sepertinya tidak bisa hidup selama beberapa hari. Bagaimana Anda bisa tetap dalam suasana hati? Datanglah ke perjamuan ini. Kepala keluarga Liu meminta untuk menghormati dirinya sendiri. Sepertinya, Anda tidak hari ini. Hormat datang ke perjamuan. Selanjutnya, mereka mengucapkan HMPH. Di Hai Cheng. Saya belum pernah mengunjungi dermaga Liu saya. Saya hanya ingin mendapatkan pijakan, mimpi yang luar biasa. Saya juga mendengarnya. Lalu kapan tuannya? Ini dapat membantu orang yang sekarat untuk memperpanjang hidup mereka. Ini juga keterlaluan. Adalah. Dia benar-benar ingin bisa memperpanjang hidup orang. Bukankah dia hanya dewa? Tapi saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang tua yang sekarat dari keluarga Su sekarang. Semakin Anda hidup, semakin muda Anda. Dan keluarga Wang. Zijia, keluarga tangan. Ada juga lelaki tua dari keluarga Fang. Itu hidup. Ini semua seperti permajaan. Mereka pasti telah menggunakan obat. Meremajakan. Anda juga percaya kebohongan bodoh seperti itu. Karena kalian berdua tidak percaya. Datanglah ke ruang perjamuan ini hari ini. Untuk apa ini? Tentu saja kami di sini untuk membantahnya. Dunia akan berbohong. Itu benar. Yang disebut perpanjangan hidup. Itu semua omong kosong. Sin berkata bahwa keluarga Su ada di rumah. Bahkan setengah dari properti keluarga, semua disumbangkan ke asosiasi dunia. Saya pikir mereka menipu uang. Siapa bilang kita akan ditipu uang di dunia? Tuan Si, kamu adalah satu-satunya. Tuan yang tahu bagaimana memperpanjang umur. Saya tidak hanya bisa memperpanjang hidup saya, itu masih bisa mengambil nyawa. Hai Anda. Apa maksudmu? Ini benar-benar membosankan. Keluarkan mereka.
Anda memiliki hati nurani yang bersalah. Di dunia ini, tidak ada cara untuk memperpanjang hidup sama sekali. Anda hanya bermain dengan misteri, menipu dunia. Anda harus tetap membuka mata. Jangan tertipu oleh dunia ini. Jika kamu berbicara omong kosong, aku akan mengalahkanmu. Mundur. Meskipun saya meremehkan untuk membuktikan diri, tapi Anda tidak bisa membiarkan hitam dan putih di balik. Tidak sebagus itu. Kami di sini hari ini. Mainkan game. Permainan yang luar biasa. Sederhana saja. Aku akan menikahmu. Di ambang kematian. Memperpanjang umur Anda. Bagaimana? Itu hanya omong kosong. Jika Anda gagal melanjutkan hidup Anda, bukankah aku akan mati di tanganmu? Karena Anda takut mati. Kemudian kamu bisa menikahku sebagai gantinya. Apa yang Anda katakan? Anda benar-benar tidak takut mati. Bagaimana mungkin orang tidak takut mati? Tapi saya tidak akan mati. Kepala keluarga Liu, kakek saya masih hidup dan sehat sekarang. Tidak benar-benar. Waktu dapat menyelamatkan orang. Apakah ini bukti yang paling kuat? Dan ayah saya, kepala keluarga Qin. Semua penyakit dihilangkan. Rambut putih berubah menjadi hijau. Tidak mungkin. Mereka, itu harus menjadi manfaat dunia. Yo dia. Nama keluarga Liu. Apa maksudmu? Sulit untuk menjadi keluarga Susaya. Untuk uang. Anda tidak dapat menipu orang untuk orang lain. Jika saya ingat dengan benar. Orang-orang tua ini, usia rata-rata adalah 80. Tapi sekarang sepertinya, paling-paling, itu 40. Sulit untuk tidak berhasil. Saat ini, tuanku, benar-benar ada hal yang menantang. Seni memperpanjang hidup. Bagaimana ini mungkin? Ini Anda. Mereka menggunakan seni memperpanjang hidup mereka. Saya tidak percaya. Kecuali Anda berada di depan semua orang di tempat kejadian. Bangkit dari kematian. Oke. Wu memberiku pisau. Apakah Anda atau saya? Mungkinkah? Tidak ada cara untuk tidak mati. Tidak ada cara untuk mati. Anda takut. Anda ini. Hai. Hanya dia. Jika Anda bisa memberinya kehidupan yang sukses, saya bersedia memberi saya setengah dari properti keluarga Liu. Dia juga bergabung dengan asosiasi dunia. Keluarga cucu saya juga bersedia. Kemudian buka mata Anda dan lihat. Ini adalah wanita kedua dari keluarga Wu, menderita leukemia. Dikatakan hidup selama 2 bulan. Jika Tuan Si benar-benar bisa menyelamatkannya, itu adalah keajaiban. Saya tidak mati. Engkau yang membantuku memperpanjang hidupku. Benar? Anda nanti. Istirahatlah yang baik. Tuan Si. Kami juga ingin bergabung dengan asosiasi Tianxia. Dan keluarga cucu saya. Keluarga Wu juga ingin bergabung. Waktu. Jeda. Kehidupan ini. Saya akhirnya mengubah takdir saya. Tidak lagi didominasi oleh orang lain. Lebih baik mendominasi orang lain.